Kita live. Udah aku pencet live. Oke, kita akan live dalam 5, 4, 3, 2, 1,5. Dor. Ya, kita live Belum. sekarang. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama channelnya Network Number One. Sore ini kita ngobrol santai tapi serius. Kita mau ngomong tentang goal setting ya. Yes, Kayak waktu betul. kita di hari Selasa ya, Bet ya. Nah, siapa Yes, yang betul. bikin coret-coretan apa yang kepengen dicapai, impiannya apa. Nah, hari ini kita akan sedikit banyak mengupas tentang goal setting itu sendiri. Apa aja unsur-unsur yang ada di dalamnya supaya kita bisa mempersiapkan, merumuskan, membuat planning sampai itu menjadi berhasil, action yang real dan bisa hasilnya itu bisa terukur dan bisa pasti achieve gitu loh. Nah, kita hari ini dibantu sama Albert Krutano, co-foundernya Network Number One, akan memberikan presentasi sedikit sambil kita ngobrol santai tentang bagaimana goal setting. Dan katanya ini juga ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya, Bet ya, tentang betul. Ikigai. Betul. Ya, jadi kenapa berhubungan dengan Ikigai? Ya, kita langsung aja kita dengerin Albert mau cerita-cerita. Yap. Ini dia Albert Lutano, mari kita sambut. Thank you, Cici Clara. Jadi kita hari ini lanjutin ya pembahasan sebelumnya tentang goal setting. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya nih. Ini kan masih bulan Oktober kan sekarang ini kan. Kok kita udah buru-buru banget sih ngobrolin goal setting kan? Biasanya kalau kita mau bikin goal setting, biasanya umumnya yang terjadi adalah akhir tahun atau awal tahun ya, biasanya kan seperti itu kan. Tapi ternyata kita lihat kok kita lebih awal ya di bulan Oktober ini ya. Ya kita juga tahu bersama bahwa banyak orang yang mengeluhkan 2020 ini ya seakan-akan apa yang mereka rencanakan di awal tahun kemarin di Januari atau mungkin di Desember 2019 ya, mereka punya harapan yang besar bahwa di 2020 ini mereka akan bisa mencapai impiannya, mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, ternyata saudara-saudara 2020 ini tiba-tiba ada negara api menyerang. Bukan ya, ada ya kita tahu ya, ada COVID-19 yang menyerang dan tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia, dan ini kan mengakibatkan ya apa yang direncanakan, apa yang kita rencanakan ya, mungkin termasuk ya teman-teman di sini ya yang awal mulanya di Januari 2020 atau mungkin sudah di Desember nih 2019 sudah semangat-semangatnya nih nyusun goal ya, tiba-tiba akhirnya aduh ambiar. Bahasanya apa? Ambiar ya. Frustasi mentok sampai ini mesti ngapain lagi sih ya, Bet ya? Awal mungkin pikirnya wah nih berapa bulan masih bisa deh dihandle deh. Mungkin ini bisnis udah jalan, apa suntik dana atau apa. Lama-lama 3 bulan lewat, 6 bulan. Ini sampai berapa bulan udah mulai deh. Baterainya udah menjelang lowbat ya. Semangatnya juga. Tapi kita masih optimis ya, Cik Clara ya. Bahwa kita memang tahu 2020 ya udah kejadian. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita percaya 2021 kita akan optimis, kita akan bangun lagi, kita akan mulai lagi. Ya, benar nggak Cik Clara ya? Justru ini kan blessingnya adalah kita punya waktu banyak untuk mikir. Betul. Nah, justru kita jenak, kita kalkulasi, kita review, ya kan? Terus kita mikir, kira-kira bagaimana ya caranya untuk bangun lagi? Bagaimana caranya? Entah kita juga jadi punya waktu ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama teman-teman dekat, walaupun by phone, by Zoom, ya kan? Kira-kira siapa tahu namanya kita lagi kusut nggak ada ide ya, Bet ya. Kumpul-kumpul menimbulkan ide-ide baru ya, seperti kalau di teorinya HD ya kan. Kalau diri sendiri nggak punya ide, ngumpul sama orang bisa dapat ide ya, Bet ya. Betul banget. Jadi alasan kenapa utama kita bahas lebih awal ya, walaupun ini masih Oktober ya, karena supaya kita bisa mempersiapkan diri.
Ah. Dikit lagi udah akhir tahun, 1 bulan, 2 bulan gak terasa. Iya lo nggak berasa loh. Sebentar lagi Hmm. kurang berapa lagi ya? Ada 90 hari ya? Kurang dari 90 hari lagi kita sudah tahun baru kan? Setengah lah. Mm-mm. Karena memikirkan ini juga butuh waktu ya, bisa dibilang ya. Betul, betul. Untuk renung dalam. Hmm. Jadi kalau kita kita bisa sekarang kan mulainya sekarang ya jadinya kita punya persiapan yang lebih lebih apa ya lebih kuat ya dibandingkan sebelumnya. Jadi 2021 ya apapun yang terjadi nanti ya apa yang kehidupan berikan nanti 2021 ya kita udah siap kita ngegas mau ada mau apa ya amit-amit ya mudah-mudahan enggak ya kalau pandemi ini tetap berjalan ya kita sudah punya rencana ya kita mau ngapain 2021 ini. Jadi udah ada kayak mapnya udah ada arahannya kita mau ngapain gitu ya. Yuk Udah kita lihat dapet yuk. clue. Udah ada Ayo, clue-nya. Ayo kita mari lihat ya. kita mulai. Kita lihat. Oke, silahkan Albert. Kita lihat apa ini. Ini kenapa di layar saya ada Coretan. coret-coretan gini ya? Sebentar, saya stop dulu. Saya ulang. Saya tadi bingung. Saya nggak coret-coret apa-apa. Kenapa ada coretannya? Gak usah grogi bet, tapi jangan lupa dibuang. Yes. Iya. Nah ini. eh kita akan menuju ke sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya itu adalah yang banyak ditanyakan banyak orang. Ini kenapa ada coretannya lagi ya? Saya juga nggak tahu kenapa ya seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan Itu kayaknya mouse-nya tuh. saya nggak pakai mouse loh padahal. Trackpad. Ya. Oke, ini pertanyaannya adalah mengapa banyak orang ketika mereka membuat goal dan tujuannya ya, tapi akhirnya ya banyak orang akhirnya nggak capai. Ya kita bisa katakan gagal ya, gagal dalam membuat goal dan tujuan dalam kehidupannya. Tuh. Apa itu? Albert. Itu ngapain Albert? Kayaknya saya tahu pelakunya siapa ini ya. Ini ada yang bluetooth-nya nyambung. Ini Komik nih iseng nih. Iya, saya mikir kenapa tiba-tiba kayak ada tangan-tangan tidak kelihatan tiba-tiba mencoret-coret ya. Ya deh nggak apa-apa dah. Kalau punya Jadi mengapa banyak orang gagal dalam membuat goalnya, ya, dalam membuat tujuannya dalam kehidupannya? Ya kita lihat ya, kita lihat apa alasannya. Nah ini yang pertama yang terjadi kebanyakan di luar sana, ya, banyak orang punya ide, bahkan mungkin kita sendiri ya teman-teman ya, kita punya ide, kita punya gagasan, ya kita mau ngapain dalam hidup ini, kita punya istilahnya kita punya impian nih, misalnya impian kita apa? Kita pengen punya mobil baru, kita pengen punya rumah baru ya. Itu kan adalah sebuah ide kan sebetulnya sebuah gagasan atau sebuah keinginan yang ada dalam pikiran kita bahwa oh kita ingin capai sesuatu, kita pengen mendapatkan sesuatu ya di dalam hidup kita. Nah, kenyataannya ya banyak orang punya ide, tapi ternyata teman-teman sedikit orang yang mau meluangkan waktunya untuk merumuskan ide dan gagasannya dan juga meluangkan waktunya mereka untuk merencanakan goal dan tujuan apa yang mereka ingin capai. Nah, saya selalu ingat nih kata-kata mentor saya nih, Komik nih, dia suka bilang, yang namanya ide itu gratis ya. Ide semua orang punya ide dalam artian kita mau ini, kita mau itu, kita mau capai ini, kita mau bangun apa ya. Kita misalnya dalam bisnis ya, kita mau buat apa misalnya bisnis ini ya. Nanti kita kalau misalnya ada ini kita akan buat yang ini lebih besar lagi ya. Itu yang Komeka sering sampaikan ke saya waktu itu ya. Semua orang punya ide, orang punya gagasan, bahkan mungkin idenya ide yang cukup besar ya. Ya kalau dulu salah satu pemimpin negara kita pernah bilang ya, bermimpilah setinggi langit ya. Setinggi langit, kalau kamu jatuhlah di antara bintang-bintang. Itu kata Pak Soekarno ya, presiden kita seperti itu ya. Bahkan ide kita ya bukan hanya ada di bumi, sudah sampai ke ujung tuh, ke luar angkasa sampai ujung ke ujung ya. Nah, tapi yang terjadi apa? Ya ide itu hanya sekedar ide kalau kita tidak mau mempersiapkan, tidak mau meluangkan waktu untuk merencanakan ya action plan-nya mau seperti apa. Jadi ide tinggallah ide. Makanya Komik selalu bilang ide itu hanya ide itu murah. Yang mahal itu adalah apa? Eksekusinya. Karena kita tahu ketika kita mulai mengeksekusi sebuah ide ya, nah pasti tantangannya itu banyak banget. Pasti
dalam perjalanannya kita akan menjumpai banyak sekali hambatan. Nah, ini yang kadang dilupakan oleh banyak orang. Mereka punya keinginan, punya ide, punya gagasan, tapi mereka tidak mau meluangkan waktu untuk merencanakan. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, ketika kita gagal di perencanaan, ya udah, kita nggak bahkan bisa capai apapun yang kita inginkan ya, kalau dalam merencanakan aja kita nggak mau ya di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang kebanyakan terjadi juga di luar sana ya. Ya bahkan mungkin beberapa di antara kita juga mengalami bahwa ide, keinginan, impian yang kita punya ya, yang mungkin terpikir dalam dalam kepala kita sekarang ini, itu ternyata bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi kebanyakan tuh berasal dari lingkungan sosial di sekitar kita ya, pengaruh dari luar kita. Nah, ini kalau di dalam human design ya kita sering menyebutnya ini sebagai conditioning ya, jadi conditioning lingkungan ya. Jadi sebetulnya keinginan itu, impian itu bukannya maunya kita sebetulnya. Maunya dari apa? Mungkin dari orang tua kita, mungkin dari keluarga kita, atau dari teman kita, atau mungkin disuruh sama guru kita ya di sekolah ya, seperti itu ya. Jadi bukan benar-benar yang apa yang kita mau ya. Ini kalau saya lihat gambar ini ya, ini yang terjadi di masyarakat kita, di society kita ya. Ya, misalnya di sini ada cewek ya, selalu ditanya kapan kawin ya. Padahal mungkin dirinya sendiri dia nggak kepingin ada rencana untuk menikah ya, karena yang namanya menikah itu kan pilihan ya, tapi lingkungan sekitarnya memaksa kapan kawin ya. Akhirnya setelah dia menikah, setelah dia kawin ya, ditanya lagi kapan punya anak. Nah, padahal kan belum tentu keinginan sebuah pasangan tuh mereka punya anak ya. Mereka kadang mungkin mau menikmati kebersamaannya mereka ya, berdua dulu ya, seperti itu ya, menunda memiliki anak, atau mungkin malah mereka memutuskan untuk ya sudah, nggak usah punya anak, nggak apa-apa kok, biarkan kita nikmati dunia ini berdua aja ya. Nah, tapi akhirnya apa? Lingkungan sekeliling bilang, kapan nih punya anak, kapan nih punya momongan kan? Ya akhirnya buat apa? Itu idenya dari mana? Idenya dari luar ya, bukan keinginan mereka. Akhirnya mereka stres karena berusaha memenuhi tuntutan, keinginan dari lingkungan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan itulah nanti kalau udah punya anak, tanya lagi kapan nih punya adiknya lahir nih ya kan, seperti itu. Padahal mungkin impian mereka nggak apa-apa punya satu anak aja ya, karena hari ini kalau kita mau besarin anak ya pasti biayanya cukup gede ya. Jadi ada yang pasangan yang memutuskan udah saya pengen punya anak satu aja. Nah, tapi tuntutan dari luar bilang kapan nih adiknya lahir ya. Mungkin tuntutan itu bahkan mungkin bukan datang dari orang lain ya, malah justru datang dari keluarga sendiri, dari orang-orang yang dicintai ya. Kadang-kadang itu yang terjadi di luar sana ya. Sama seperti contohnya kayak kadang-kadang kita suka sekali memaksakan diri untuk anak kita untuk sekolah ya, harus belajar, harus ngikutin ini, harus les ini itu segala macam ya. Nah, ini saya mengutip ada sebuah puisi ya, saya kebetulan ketemu puisi ini cukup menarik, cukup menggugah saya. Tuh saya baca ini, saya bilang wow, bahwa ini loh yang terjadi di society kita ya. Ini saya bacain puisinya ya. Kenapa harus sekolah dari pagi hingga siang setiap hari? Padahal pada akhirnya ia harus belajar menangkap ikan seperti bapaknya. Kenapa sekolah justru tak mengajari dia cara menangkap ikan, cara berlayar, cara menjual ikannya? Itu pula yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu Bambulo, juga oleh seluruh orang tua di kampung sama. Kenapa sekolah tidak mengajari mereka cara bertahan hidup di laut? Lalu buat apa sekolah? Nah, ini kebetulan kalau kita lihat ini berarti puisi ini atau mungkin ya narasi ini pasti dibuat oleh seorang anak atau seorang nelayan ya di sini ya. Nah, di sini saya mau disclaimer dulu ya teman-teman ya. Kita di sini kita nggak nentang yang namanya sekolah teman-teman ya. Sekolah itu bagus, edukasi itu penting. Tapi terus terang saya pribadi ya, saya juga mengkritisi yang namanya sistem edukasi yang terjadi sekarang ini, karena kita cenderung untuk dipaksa ya, untuk dipaksa dikondisionikan dalam hidup kita ya teman-teman ya. Ya contohnya apa ya, kita sering sekali dengar ya, mungkin orang tua kita atau lingkungan kita bilang kamu sekolah yang baik, sekolah yang pinter ya, terus supaya apa, nanti cari kerja gampang ya. Banyak kan seperti itu, padahal mungkin belum tentu sekolah itu merupakan passionnya dari si anak ya, belum tentu ya. Nah, sekali lagi saya tidak tentang namanya sekolah di sini, tapi yang saya kritisi adalah sistem edukasinya. Nah, yang seperti inilah yang saya sebutkan adalah ini adalah sebuah conditioning terhadap
mindsetnya anak-anak kita ya. Kadang sometimes mungkin kita sendiri sebagai orang tua tidak menyadari juga, kadang kita cenderung untuk memaksakan keinginan kita ya, karena sudah terbiasa seperti ini, sudah jalannya seperti ini, sudah ratusan tahun ya ada sekolah ya, kita memaksakan seperti itu ya teman-teman ya. Ya itu yang terjadi sekarang ini, bahwa ya kita sendiri kadang-kadang yang membunuh, yang mematikan kreativitas ya dan impiannya dari anak-anak kita sendiri. Nah, ini salah satu contoh aja ya teman-teman di sini kan, bahwa kita lihat bahwa ini goalnya, akhirnya goal kehidupannya, keinginannya, tujuan hidupnya bukan bukan berasal dari dirinya, tapi dari lingkungan sekeliling. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya. Jadi kita akhirnya tahu kadang-kadang kenapa kita sendiri ya nggak bisa capai tujuan kita ya. Karena apa? Karena mungkin tujuan, goal, keinginan yang kita mau itu bukan datangnya dari diri kita, tapi bisa jadi juga karena pengaruh dari luar. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus coba cek ya ke dalam diri, ya apakah seperti itu. Itu. Ci Clara mungkin ada pengalaman nggak tentang hal kayak gini, Ci? Ya, sebenarnya kan gini ya, kadang kan memang itu benar banget. Maksudnya sebagai orang tua pun kita merasakan, wah anak harus nilainya sekian, harus sekian. Kadang-kadang ya namanya sekolah masih basic kayak SD, SMP, bahkan sekarang ya SMA ya, mereka kan belum ada pembagian kalau istilah kita dulu penjurusan lah atau apa ya. Jadi mereka nggak bisa milih, saya nggak suka pelajaran ini, saya nggak mau ini, bahkan mana yang bermanfaat, nggak bermanfaat pun kita nggak bisa pilih gitu. Jadi pada saat terconditioning, kita banyak aturan, kita banyak pembatasan, itu sebenarnya di luar sekolah pun kita menjadi pribadi yang serba takut. Gimana kalau nggak boleh? Gimana kalau salah? Gimana kalau nanti orang tua saya begini? Gimana kalau nanti om tante saya begitu? Kakek nenek saya begini? Jadi sehingga pada saat kita ingin menuliskan atau merumuskan, nah ya Virsianti, kita ingin merumuskan suatu mimpi. Pas udah mau mimpi nih, belum sampai ujung udah bingung. Karena tiba-tiba tembok-tembok tuh muncul, dreng, terus habis itu kita nggak bisa merumuskan. Nah itu yang terjadi sehingga banyak banget, ini saya pernah rasain bahkan teman-teman saya zaman dulu kuliah. SMA mau kuliah, bahkan mereka nggak tahu jurusannya. Jadi maksudnya mereka bingung milih. Saya pun nggak sesuai kerja dan passion saya, cuman kayaknya kalau saya milih jurusan teknik, pasti papi saya seneng. Ya udah saya jurusan teknik. Saya kuliah sampai selesai gitu. Ya udah nih Pak, ibaratnya ini ijazah saya hadiahnya gitu kan. Tapi kan akhirnya ujung-ujungnya akhirnya saya nggak kerja di bidang yang sama ya kan. Nah jadi itu pola asuh yang kadang-kadang mungkin ini secara nggak langsung kita sudah terbiasa conditioning mimpinya orang lain atau lingkungan atau orang-orang yang lebih senior. Karena gini ya, generasi ke generasi itu kadang-kadang ada perbedaan pola. Benar nggak, Bet? Ya, betul banget. Ya, perbedaan pola dan cara pikir, cara hidup, ya kan? Itu kita mulai sangat merasakan, terutama gapnya antara generasi kita dan 2 generasi ke bawah ya, Bet ya. Yes, nah, betul. Ya itu sangat, karena kita merasakan pada saat kita punya anak-anak itu, loh kenapa beda banget sama kita dulu, sedangkan perubahan edukasinya belum ada. Yes. Jadi alhasil apa? Banyak anak-anak sekarang stres. Nah, ini baru ngomong anak-anak, baru ngomong remaja, belum masuk dunia kerja, belum masuk mikir mau bikin goal. Jadi sekarang gini, begitu kita lepas SMA, kita masuk kuliah aja, ibarat kata di tengah jalan gini, saya ngambil jurusan ini buat apa ya? Terus nanti keluar saya mau ngapain ya? Bahkan itu dalam perjalanan kuliah aja bisa masih mikir gitu kan, saya ngapain gitu. Betul. Setelah lulus lebih bingung lagi. Lah terus buat apa? Terus sekarang saya mesti kerja apa? Akhirnya mereka terseret kepada kehidupan yang sebenarnya bukan ini yang saya mau. Bukan ini passion saya. Betul. Terus ditanya dong, dan orang gini, gimana kerja? Apalagi mindsetnya, tidak semua orang dilahirkan dalam keluarga pengusaha. Punya mindset yang mandiri, bisnis mandiri. Kebanyakan orang kerja, ya kan? Kalau orang tua kerja, anaknya pasti kayak harus kerja. Menurut orang tua itu lebih secure. Udah pasti dapat gaji,
udah jelas, padahal juga orang kerja bisa kena PHK ya, Bet. Betul banget, betul banget. Iya, memang betul pada saat belajar menjadi seorang pengusaha atau wira swasta yang mandiri, pasti ada up and down, pasti banyak pergumulannya. Cuman, dan itu sebenarnya tantangan terbesar bukan masalah modal, bukan masalah skill, mental. Yes, betul. Mental. Karena sebagian besar hidup kita sudah terbentuk dalam programming. Yes. Programming keluarga, programming sekolah, programming masyarakat. Masyarakat. Ya. Ya benar. Kenapa, Ben? Ya betul banget. Aku betul banget itu yang berasa banget ya sebetulnya kan. Jadi betul, akhirnya karena sekarang kita menyadarin kan. Jadi kenapa banyak orang tuh nggak akhirnya awalnya dia maunya apa, mau capai apa, akhirnya nggak capai. Akhirnya kita tahu juga bahwa ternyata conditioning ini juga berpengaruh besar banget gitu kan. Makanya ini hari ini kita mencoba ya, kita ngajak teman-teman di sini untuk coba merenungkan sebetulnya goalnya teman-teman itu, impiannya teman-teman itu benar nggak sih itu yang teman-teman inginkan, atau hanya karena keinginan untuk memenuhi atau menyenangkan orang lain yang di sekitar kita, akhirnya kita memilih kita mau capai goal ini ya. Itu yang hari ini mungkin saya mau ya kita bersama-sama ya di sini ya, karena kita juga belajar juga sama-sama mengajak teman-teman di sini coba direnungkan apakah benar sih. Jadi kita sering melihat kembali goal kita. Kita sering banget dengar komen selalu bilang mulailah dengan mimpi gitu loh, mimpi yang besar. Kita nggak pernah berani mimpi yang besar, pasti karena programnya gini, loh kan saya aja dulu begini. Jadi kita sering banyak orang memulai dengan keterbatasannya dulu. Yes, iya. Yeah. Jadi akhirnya karena keterbatasan ya udah sekat-sekat itu sudah terbentuk dengan automatically kita jalan. Iya. Ya kan? Akhirnya mau ke sini belum nyampe udah putar balik, takut ditolak, takut salah ngomong, takut teman tersinggung, takut ya apa aja deh bisa jadi alasan. Sampai kadang-kadang kalau kita gali ya, mungkin kalau yang coach live atau apa ya, live coach ya, mereka akan nanya, gali, ujungnya pasti nggak bisa jawab. Takutnya karena apa? Ujungnya nggak bisa jawab biasanya. Iya, sebenarnya gue takut karena apa ya? Akhirnya pertanyaan itu muncul. Nah makanya sebenarnya yang dibahas Albert ini, mungkin di sesi yang hari ini kita nggak mungkin bisa selesai ya Bet ya, sampai finish yang namanya merumuskan bagaimana goal setting yang benar. Bagaimana bermimpi yang benar-benar lu akan fight sampai mati. Pokoknya cuman ada 2, gagal atau berhasil. Ya kan? Dan itu nggak mungkin kita memilih yang gagal. Pokoknya sebisa mungkin kalau masih bisa titik darah penghabisan saya perjuangin, ini harus jadi. Ya kan? Nah, karena apa? Itu akan menentukan spiritnya dalam perjalanan. Kayak tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum acara bahwa Omek juga bilang, kan dalam perjalanan itu nggak langsung kita dapat rewardnya. Kerja hari ini juga langsung terbayarkan keringatnya kita atau lelahnya kita gitu kan. Bisa jadi setahun, bisa jadi 5 tahun, bahkan bisa jadi lebih, ya kan? Dan bisa di perjalanan juga bisa seumur hidup juga baru ini. Apalagi kalau yang impiannya tuh yang panjang ya, yang memang besar gitu kan. Artinya pasti kita harus pupuk sedikit, kita bawa naik tangganya tuh pasti satu. Perjalanan pasti kita capek, kita bosen, kita bete, kita jenuh, bahkan kadang-kadang kita frustasi karena rasa kok nggak sesuai ekspektasi ya hasilnya. Bener nggak? Tapi pada saat memang itu mimpi yang sebenarnya, goal yang memang kita perjuangkan, kita pasti akan mengingat kembali, kenapa gue masih harus melanjutkan perjuangan saya. Betul. Saya berhenti, apa saya masih harus terus? Kayak itulah ceritanya Kolonel Sanders ya. Umur berapa dia baru sukses, betul nggak? 70 berapa ya? 78 ya? 78 ya, berapa ya? Dan dia berapa kali, Bet? Wih, ratusan gitu. Kok kayak iklannya iya, ini? Makanya, kayak iklannya apa namanya, iklannya wafer tuh berapa lapis, ratusan gitu. Makanya luar biasa. Kalau dia ibarat kata flashback, dia bilang gini, coba ya penolakan ke 200 kali saya mundur gitu kan, saya putus asa, nggak ada dia sekarang. Nggak ada tuh KFC tuh, nggak ada tuh apa kulit yang renyah-renyah itu nggak ada tuh hari ini.
Gak ada remah-remah KFC ya, Iya, bukan remah rengginang. Ya Dulu jadi ada makanya Texas. makanya kita lihatlah banyak cerita orang besar itu nggak ada yang perjuangan itu gampang. Dan orang sekarang kan sistemnya kebanyakan maunya instan ya, bet. betul, 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 Seperti yang lain lebih betul. instan. Mie instan aja perlu dimasak ya. Jadi, nah bener. Kalau nggak ada gasnya, nggak ada kompornya juga nggak bisa jadi mie instan. Paling nggak dia butuh air panas ya kan. Harusnya istilah Ya mie kan? instan tuh diganti. Kalau zaman dulu kita kecil tuh inget nggak ada mie remes tuh kan? Kita mau makan diremes Oh iya, terus campur bumbu. Itu zaman dulu. Itu. ini Albert nih biasa nostalgia kalau dia jadi ngomongnya kayak gini. Tuh, ini kan sebenarnya gambar ini kan menunjukkan kadang-kadang baru orang-orang bisik-bisik di belakang udah takut kita. Hmm. Aduh, nanti kalau diomongin orang gimana? Aduh itu loh, temennya mamaku atau temennya papaku bilang gini. Hmm. Terus gimana ya? Saya salah nggak ya? Saya bener nggak ya? Terlalu banyak aturan-aturan yang masuk ke programming ke dalam kepala kita. Bener nggak? Betul. Justru itu yang kadang aku sebut tuh sebagai pencuri impian ya. Ada orang-orang Oh yang iya, ternyata yang suka nyuri impian kita ya. dan itu datangnya ternyata bukan dari orang-orang ya apa ya orang-orang yang kita nggak akrab, nggak kenal, tapi kadang sometimes ya pencuri impian itu justru datangnya dari orang-orang yang kita sayangin loh, ikut orang-orang yang deket dengan kita. Justru karena berharga, bet. Jadi kita takut menyakiti kan, Ya, mengecewakan walaupun mungkin sebagainya. mungkin kita tahu ya maksud mereka mungkin baik ya, mereka mungkin Iya, mau protek kita misalnya tadi Citara bilang kan misalnya datang dari keluarga seseorang datang dari keluarga dia memang pekerja ya dari sepanjang hidupnya dari mungkin dari kakek neneknya dia adalah mungkin karyawan di BUMN lah atau apa ya mungkin terbiasa aman terbiasa terima gaji. Nah ternyata sampai di generasi yang sekarang kita ini kita bilang kita mau buka usaha nih kita mau punya perusahaan sendiri ya itu kan seperti itu kan. Nah, akhirnya apa? Justru orang tua kita, bahkan mungkin kakek nenek kita bilang, ya jangan, ya kan? Kalau kamu mau mulai usaha, mau makan apa, begini dan begitu, begini kan? Ya, itu secara nggak langsung ya. Akhirnya ketika kita apa orang-orang sekeliling kita mulai tidak mendukung kita, ya kan? Kita mulai merasa down loh, kok begini ya? Padahal kan aku niatnya maju. Ya, tapi kalau kita coba ingat-ingat lagi, kita flashback lagi ya, larangan mereka apa ya ketidaksupportan mereka itu sebetulnya adalah bentuk mereka sebetulnya karena mereka mau protek kita, mereka sayang sama kita, mereka nggak mau mereka kita takut kita kecewa. Mereka betul. takut karena kita sakit hati Mm, pada saat tidak sesuai ekspektasi. mm, Tapi kita pun melakukan hal yang sama. Kita tahu Kak, kita nggak bisa bilang enggak. Kita bahkan nggak bisa bilang mimpi kita karena kita takut yes, kalau nggak sesuai sama yang mereka harapkan bagaimana. ya, Jadi akhirnya sebenarnya kan lucu ya, komunikasinya tuh nggak terbentuk dengan baik ya kan. betul, Dan emang betul. kadang-kadang saya alami orang-orang yang sukses itu, orang di sekitar saya, mereka awalnya pasti ditentang berat, Betul. terutama sama loh. Makanya kenapa kita tadi sempat bilang ini berhubungan dengan ikigai, mimpi yang kita impikan atau kita apa namanya kita rumuskan kan memang harus punya value, Yes, harus betul. punya nilai yang benar-benar akan bikin kita tuh pokoknya kalau gue nggak achieve kayaknya hidup gue nggak ada arti ya kan. Ya, Kalau gue gagal gimana nih gue mempertanggungjawabkan kepada orang-orang di sekitar ya kan. Nah betul. tapi itu kan mental lagi, pergumulan mental kalau gue gagal. Tapi sekarang dibalik lagi kalau berhasil, Yes. berhasil rasanya gimana? Kenapa kadang-kadang gaung yang gagal itu lebih gede daripada gaung yang berhasil, Ya, benar nggak, Mas? betul. Betul Ya banget, kan? betul banget. Betul banget. Nah, ini makanya Nah, akhirnya masuk ke bagian ketiga nih, ya kan? Terlalu banyak orang ya, mereka hidup dalam ketakutan jadinya kalau udah seperti ini ya kan karena dibilangin orang seperti ini bahkan ya tadi saya bilang ya orang-orang justru orang-orang sekeliling kita orang-orang yang kita sayangin yang akhirnya menjadikan diri kita jadi takut ya begitu ya ya ini nih ya kayak ini dia serba salah, Mm-mm. serba salah, Serba diem salah kan. salah, maju Mm-mm. salah, belok salah. Nah, memang sebenarnya dilema. Kadang-kadang kita memang perlu mempertimbangkan dengan baik, yaitu kembali ke value ya, ya Yes, kan? Karena yang penting yang namanya goal itu memang harus punya tujuan yang baik dan murni. betul. Ya, maksudnya sejalan dengan ajaran-ajaran norma dalam kehidupan, entah agama, entah apa. Karena biar gimana pun,
sesuatu yang baik pasti akan menghasilkan hal yang baik. Itu Yes. percaya. Tapi dalam perjalanan bukan berarti akan baik-baik saja, ya kan? Ya, itu dia. Justru Benar sekali. menjadi baik itu pasti tantangannya akan lebih banyak daripada menjadi asal-asalan, ya kan, yang Betul banget. harus baik, ya Betul kan. banget. Betul Itu. banget. Nah, ini kan dibilang kan, too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Karena akhirnya orang takut. Makanya ada memang beberapa sumber yang suka ngajarin gini, tulis ketakutan Anda, ya kan? Ketakutan Anda ke dalam kehidupan. Saya sebenarnya kurang setuju sih dengan hal tersebut. Ya, karena jangan menjadi base kenapa kita harus achieve, tapi base-nya itu karena justru rasa syukur, rasa cinta, rasa sayang, entah keluarga, entah memang ini karena ini adalah impian terbesar saya dari sejak saya kecil atau apa, kita tuh pasti ada deh, cuman kadang-kadang kita nggak berani merumuskan dalam bentuk tulisan. Karena saya pernah ada di fase itu. Kalau ditanya hari ini apa, tulis ya, kan minggu depan ditanya mimpinya berubah, bet. Iya. Dan Iya, kita tapi kalau berubah itu wajar kok sebetulnya, kan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi biasanya dari waktu ke waktu itu tetap relate. Betul. Ya, betul. Dasar impian itu tetap relate, walaupun mungkin ya namanya dalam perjalanan kita perlu adjustment. Kayak sekarang lah ibarat kata, tadinya misalnya saya bermimpi punya tower yang isinya toko offline, deep store besar. Tahu-tahu pandemi, siapa yang mau belanja, ya kan? Terus kalau kita nggak banting setir, akhirnya kita rugi, karyawan harus diberhentiin, kan sebenarnya kita akan malah menyakiti banyak orang, ya kan? Nah, dalam perjalanan pasti harus ada perubahan, tapi mimpinya biasanya tidak berubah, benar nggak? Betul. Ini masih ada yang mau di-share next-nya? Ada, kita bicara soal motivasi ya, alasan yang lain mengapa kita tidak kita gagal mencapai goal kita adalah ya ini, kurangnya motivasi. Karena kalau ini motivasi ya, ini saya juga baru ketemu ya makna dari kata motivasi, bahwa ternyata motivasi itu berasal dari kata movere. Movere itu diambil dari bahasa Latin ya, movere, yang artinya bergerak ya. Nah, jadi kalau kita bilang ya, apa itu motivasi? Motivasi itu adalah sebuah keinginan, sebuah energi yang akan menggerakkan kita, yang mengarahkan kita kepada suatu tujuan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimiliki banyak orang ya. Mereka punya ide, punya gagasan, mereka punya keinginan, bahkan mungkin mimpi-mimpi yang cukup besar ya, tapi mereka kekurangan yang namanya motivasi. Nah, ini penting banget yang akhirnya kita menyadari bahwa untuk kita bisa mencapai apa yang kita mau ya, goal kita, tujuan hidup kita, apapun yang kita impikan ya, kita juga harus punya motivasi yang kuat. Nah, ini sempat kita bahas ya beberapa minggu yang lalu ya, beberapa kali, bahwa apa itu motivasi? Motivasinya apa ya? Itu adalah why-nya kita ya, mengapa kita mau mulai ya, mengapa kita mau punya impian ini ya, apa, kenapa, dan itu tidak akan bisa dijawab hanya dengan 1-2 pertanyaan aja. Misalnya contohnya kita punya impian, misalnya kita pengen punya income 100 juta sebulan ya. Nah, itu kita harus gali lagi tanya lagi, kenapa kita mau punya income 100 juta? Kenapa 100? Iya, kenapa 100? Kenapa enggak? Ya, karena dengan 100 nggak bisa juta ditawar emangnya. Jadi kita harus tanya lagi ya, kenapa kita mau itu? Misalnya 100 juta. Oh, karena 100 juta itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Misalnya dengan 100 juta saya bisa bantu banyak orang, saya bisa buka bisnis ini, bisa buka itu, dan yang lain sebagainya ya. Nah, terus tadi tanya lagi, terus kenapa kamu harus mau buka bisnis lagi atau mau bantu orang setelah kamu punya uang 100 juta? Nah, itu akan menjadi sebuah suatu dasar yang kuat. Ditanya lagi terus-menerus, kenapa mau bantu orang? Kenapa harus keluarga terpenuhi kan? Nanti itu benar-benar akan ketemu akhirnya. Oh, ternyata nanti pada akhirnya root cause-nya pada akhirnya keinginan kita, impian kita yang kita tadi bilang kita mau dapat 100 juta sebulan ya, income 100 juta sebulan contohnya, itu hanya sebagai awal saja, bukan sebagai hanya sebagai 100 juta itu ternyata hanya sebagai alat untuk mencapai kepada tujuan kita yang sebenarnya sebetulnya kan. Nah, karena kalau ada angkanya kan bisa kita ukur, betul. Ya. Saya tadi dibilang kan, oh saya goal itu kan
mengukur, Betul, butuh betul. mengukur waktu dan kapasitas kita. Karena kita nggak bisa bilang gini, wah 3 bulan lagi saya mau dapat 1 M. Oke, boleh 1 M, tapi 1 M-nya dari mana? Ya, Sekarang apa kamu kerjakan? Itu kan sering juga kita ngobrol di Sage Divine ya, kalau Koko bawain materi. Sekarang gini, kamu pengangguran, nggak ngapa-ngapain, terus kamu berharap 3 bulan lagi, tuing dapat 1 M. Dari mana? Namanya bisnis kan harus dibangun dulu, dikonsep dulu, dilakukan dulu. Kayak tadi dibilang, nggak instan, pasti baru dapat hasil, ya kan? Nah, makanya itu juga harus kita bisa ukur, terarah dan terukur, ya kan? Baru kita bisa bikin step-stepnya kan, Bet? Betul. Nah, ini yang tadi kan ikigai itu kan Ikigai kita itu melihat why-nya, ya kan? Betul. Nilai value di balik impian kita. Nah, ya ini. Ini menarik. Dan ini sebetulnya cukup menggelitik saya. Ya beberapa tahun yang lalu ketika saya baca ini ya, kalau kita nggak punya mimpi kita sendiri, kita nggak punya impian kita sendiri, ya jangan heran nanti pada akhirnya akan ada orang lain yang ngarahin, yang hire kita atau bukan hanya hire ya, hire masih mending ya, kita masih dapat uang kan, tapi ditarik sama dia. Mendukung. Dan tidak dibayar. Kita kerja keras sehari-hari capek-capek hanya untuk bangun mimpinya orang lain, ya kan. Ternyata kita akhirnya ya udah cuma dapat pengalamannya aja, atau mungkin say thank you-nya doang gitu kan. Dapat lelahnya. Iya, gitu. Iya, ini makanya kan kita banyak tuh kalau ngelihat kita ngomong model MLM misalnya ya. Ayo fight gitu upline-nya. Terus yang di bawah nih yang modelnya, saya bukan mau achieve cepet-cepet kok saat ini. Yang ada dicambuk-cambuk orangnya kabur. Ya kan? Betul. Sebenarnya yang bener-bener lagi pengen ngejar mau achieve itu atasnya, upline-nya. Jadi dia mengumpulkan tentaranya, mencoba bagaimana nih caranya nih mereka bisa mewujudkan mimpi saya. Nah, tapi leadership yang baik ya kan, harusnya bagaimana kita bergandeng tangan dengan penuh kesadaran sama-sama kita membangun mimpi. Betul. Makanya kenapa kita juga kalau mau ngomong melenceng sedikit ya, dalam MLM tuh banyak banget orang kecewa ya, Bet ya. Karena apa? Banyak banget. Ya kita berdua mengalami beberapa kali lah kekecewaan. Karena apa? Karena lingkungannya, sistem nggak ada yang salah, perusahaan juga nggak salah, ya kan? Tapi orang-orangnya, lingkungannya, pada saat kita berada di lingkungan yang tepat, yang memang kita merasa bisa berkomunikasi dan bisa berkolaborasi, kita akan merasa enjoy di dalam, benar nggak, Bet? Ya, betul banget. Ya, betul banget. Dalam perjalanan kita memang harus menggali karena nggak semuanya selalu tentang uang, betul nggak? Betul. Banyak nilai-nilai lain di balik uang. Yes. Orang suka hanya melihat bentuknya materi. Yes. Padahal pada saat kita gali, kenapa kamu mau uang sekian? Ada value yang jauh lebih besar di belakang itu yang sebenarnya kalau kita gali dari arah sana, mereka dengan sukarela akan berjuang bersama. Benar gak? Betul. Nah, itu yang suka miss, ya kan? Orang itu suka ya inilah kembali lagi, makanya kadang-kadang kan kelas-kelas seperti ini mungkin kita hanya ngeliat sederhana lah, namanya bikin mimpi, tulis dream board. Apa sih susahnya? Bener nggak, Bet? Ya kan? Coba tulis di kertas, kita challenge balik, bener nggak? Ternyata pas nulis bingung. Yes. Kemarin padahal pas tiduran gitu kayaknya, wah, gue mau gini. Pas duduk suruh nulis. Nah, ini dia. Ini punya Albert ya? Hah? Kok tahu sih? Ini punya Albert secara umum. Enggak, ini secara ada yang iya, ada yang beda, tapi kurang lebih mirip-mirip lah, gitu kan. Emang nggak boleh intip mimpinya. Dan nanti ada sesinya di mana nanti akan saya sharing saya punya mimpi apa. Ada kok, tenang aja. Sekarang saya lagi bikin itu sudah ada sekitar, saya punya ada namanya live book ya, 360 Live Vision ya, itu kurang lebih ada sekitar 40 halaman. Saya lagi susun. Ntar ya, ada waktu saya akan pamerkan ke teman-teman. Dan supaya apa? Bukan karena saya mau pamer, tapi harapan saya adalah apa? Supaya teman-teman juga bisa
membangun gitu kan mimpinya Iya, masing-masing gitu kan. Jadi bukan karena saya pengen pamer apa enggak ada niatan pamer apa sekali, tapi harapan saya bisa inspire teman-teman untuk bisa punya mimpinya sendiri-sendiri ya. Kalau saya suka ngomongnya sama beberapa teman adalah bagaimana kita tuh mendesain hidup kita ya seperti yang kita mau, seperti yang kita inginkan. Ingat ya tadi ya, kita tahu ada quote ini ya. Kalau kita nggak bangun mimpi kita sendiri, kita nggak tulis mimpi kita sendiri, kita mau ya, nyusun hidup kita sendiri ya. Jangan heran kalau ada orang lain nanti yang malah tarik kita untuk bangun mimpinya mereka. Jadi mulai dari sekarang sih, saya harap teman-teman yang mendengarkan acara ini, mulailah bangun teman-teman punya mimpi sendiri ya. nah Kalian luar ini biasa. contohnya ya, ini contoh kan ya, Bet ya, Contoh, contohnya ya. contoh. Nah ini sebenarnya kan bisa kita breakdown lagi. Oh iya, banget. Nah, Dan kayak misalnya contohnya menolong mereka yang membutuhkan. Siapa? Dengan cara apa? Bagaimana? yes. Ya kan? Nah, Baru kita bisa, cuman gitu kan ngambang, nggak ada apa ya, action realnya. betul. Terus kapan mau betul, itu terwujud? Itu betul, penting. betul. Kalau enggak ya kapan-kapan. Ya, Tahu-tahu tiba-tiba kita udah di ujung usia, ya ibarat Ya. kata secara fisik sudah menurun atau apa, terus kapan kita bisa ngelakuin? Tapi Ya kan? faktanya ya di luar sana ya, ini berdasarkan juga dari beberapa buku yang saya baca dan beberapa survei yang saya ikutin ya, ternyata 90% manusia hidup di dunia ini mereka meninggal tanpa mereka pencapai apapun yang ia inginkan dalam hidupnya. Itu kan ngenes ya, kalau saya bilang ngenes banget, kasihan banget Ya. ternyata. Hanya 10% populasi di dunia ini yang akhirnya mereka hidup dengan benar-benar fulfill hidupnya ya. Ya mereka ya tadi sempat dalam diskusi kita sebelum acara ini kita bilang ya, ketika kita pada akhirnya harus menghadap kepada Sang Pencipta kita, apakah kita menyesal bahwa kita sudah membuang sekian banyak kesempatan waktu yang diberikan oleh Pencipta kita, atau malahan ketika kita akan menghadap Pencipta kita, kita dengan tersenyum kita akan bilang, saya telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan saya sudah menang. Nah, itu ungkapan yang indah sekali sebetulnya ya, yang sebenarnya itu kan menjadi pengingat buat diri kita ya kan, di akhir hidup kita, apakah kita akan tersenyum dan berkata, ya saya sudah mengakhiri semua pertandingan ini dan saya bangga, saya punya hidup yang begitu hebat, dan ya sampai jumpa ke kehidupan yang berikutnya lagi ya itu, atau kita nyesel. Kalau bisa dibilang kan kadang kita setelah lewatin sekian puluh tahun perjalanan kehidupan tuh kadang kita mikir, aduh coba ya kalau bisa diulang kembali 10 tahun yang lalu, coba dulu saya lebih berani, lebih nggak ragu-ragu, lebih ini, lebih anu. Ya udah lewat, mau apa, bener nggak? Tapi sekarang dari yang present moment ke depan sampai sisa hidup kita ini yang kita nggak pernah bisa tahu sampai kapan, apa yang masih bisa dan mau kita lakukan. Dan itu jelas ya terukur, bukan cuma ngambang-ngambang, wah saya mau jadi orang paling kaya di dunia. Terus orang paling kaya di dunia hari ini, tahun depan, nanti lagi itu bisa berubah loh orangnya. Iya, betul. Ya kan? Takaran terkaya dia tuh berapa? Nah, itu kan semua tidak jelas gitu ya. Itu tidak bisa terukur dengan jelas. Nah, makanya ini adalah contoh. Jadi kadang-kadang kita punya mimpi tuh blur kemana-mana. Padahal sebenarnya kalau ditarik, oh intinya cuman ini toh, ya kan? Kemarin kayak kita sempat ngobrol ya, Bet ya, bahwa kayak apa, will of life, segala kita mencari root cause, ya kan? Jadi sebenarnya yang menurut kita penting tuh apa sih? Gitu kan? Karena mimpi kita akan mengarah ke sana. Ya kayak misalnya saya kemarin sempat bikin coret-coret mimpi saya lagi. Ya ujung-ujungnya ternyata tentang keluarga. Oh mungkin berarti itu adalah value yang buat saya paling penting. Ya kan? Nah, nggak semua orang sama. Betul. Ada yang memang mungkin tentang dirinya sendiri, pencapaiannya. Itu apakah salah? Enggak, bukan nggak boleh. Bukan egois, no. Tapi pada saat kita mencapai puncak tertinggi, tapi itu bisa bermanfaat bukan hanya diri kita, tapi juga bisa buat kontribusi terhadap orang sekitar. Itulah yang akan benar-benar mempunyai meaning, ya kan? Betul. Nah, berarti itu kemarin aku gimana? Berarti value harus ada value
ketika kita mau menetapkan goalnya kita, bener nggak kan? Ya. Ya, Ya. kalau nggak ada Ikigai. value-nya, ikigai balik lagi ya, kita pembahasan berikutnya ikigai, selalu ikigai. Value-nya apa? Kenapa? Ya kayak tadi digambarin ya. Kenapa kita mau nolong mereka yang membutuhkan? Ada sebuah value di sana, ada sebuah ikigai yang di sana yang akhirnya oke, saya akan capai impian saya karena kalau saya bisa capai ini, saya bisa menolong orang yang membutuhkan. Ya, itu salah satu itunya ya. Nah, kita mau tahu nih sekarang Yan, bagaimana cara kita bisa dapat value-nya ini. Ternyata ada caranya. Nah, caranya apa? Dengan kita menggunakan 3 pertanyaan ini. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, langsung saya bacain aja lah. Yang pertama adalah pengalaman apa yang ingin saya dapatkan dalam kehidupan ini. Jadi ini pertanyaan ini juga buat teman-teman di luar sana ya yang ingin merumuskan, ingin membuat sebuah goal, sebuah tujuan, sebuah impian ya. Nanti pasti pada ujungnya ini ada workshopnya juga teman-teman bisa ikuti ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita share hari ini teman-teman juga bisa langsung praktekkan saat ini juga ya. Jadi nggak delay ya, bisa langsung, bahkan mungkin ketika kita lagi ngobrol gini teman-teman mungkin bisa langsung bikin ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa tahu value kita, bahwa kita punya sebuah value dalam goal setting kita, dalam impian kita adalah yang pertama kita mesti tanya pengalaman apa yang ingin saya dapatkan dalam kehidupan ini. Nah, itu pertama ya. Jadi pengalaman misalnya teman-teman punya tadi impiannya apa, mau keliling dunia ya. Keliling dunia itu adalah sebuah pengalaman ya, contohnya ya. Terus teman-teman ingin punya sebuah hubungan yang baik ya, punya pasangan yang baik, itu adalah sebuah pengalaman. Teman-teman pengen punya kafe ya, contohnya, itu adalah sebuah pengalaman. Nah, sekarang saya akan bertanya ke teman-teman, pengalaman apa yang teman-teman ingin dapatkan selama kehidupan ini? Ya, apakah teman-teman ingin mencapai naik gunung ke puncak yang paling tinggi di dunia ini ya, atau apa ya, atau mungkin menyelam Kayaknya mimpi. ke dasar yang paling dalam di bumi ini ya. Kalau saya kemarin kalau tanya naik gunung ya, saya sudah mencapai puncak gunung api tertinggi di Asia Tenggara sebetulnya. Dan kalau saya ngomong gini kadang-kadang Komeko sih sebel ya, karena apa ini Gunung Kerinci teman-teman, dia sebel pasti. Ayo kita ke Kerinci, langsung pada buang. langsung menghilang dia. Rumah. Nah, karena itu passion saya. Ya. Passion saya rebahan. Ya, itu salah satu contoh aja karena saya suka naik gunung ya teman-teman, saya suka naik gunung, jadi ya saya mencari ya sesuatu yang membuat adrenalin saya bisa naik ya. Mungkin berikutnya apa? Mungkin bungee jumping ya, atau mungkin loncat dari pesawat ya. Ya, itu salah satu impian saya punya impian seperti itu. Nah, itu adalah pengalaman ya. Jadi kalau tanya kenapa harus ada pengalaman? Ya ini pengalaman bahwa teman-teman paling tidak sekali seumur hidup pasti harus merasakannya, atau mungkin punya teman-teman ingin dapat penghargaan ya, misalnya kalau teman-teman join dalam sebuah bisnis network marketing atau apapun ya, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk naik panggung, itu adalah sebuah pengalaman yang seumur hidup teman-teman akan bisa dapatkan ya, akan bisa teman-teman kenang ya, itu sebuah pengalaman. Nah, mungkin kadang-kadang gini ya, kalau masalah naik panggung tuh kadang value-nya yang kita harus tahu ya, maksudnya. Terus kenapa kalau naik panggung? Bukan karena dilihat orang. Buat beberapa orang, bukan penting pamer, kecuali Leo ya, Leo. Nah, Albert langsung senyum. Ya, karena gini loh, tapi achievement terhadap diri sendiri. Gila, ternyata saya challenge diri saya sendiri bisa loh sampai titik ini. Yes. Kepuasannya tuh di bukan masalah naik panggungnya. Kita betul. Mau naik panggung karaoke juga bisa, ya kan ibaratnya ya. Tapi pada saat apalagi kita harus melewati banyak masa-masa yang kayak diomongin orang, dicibir orang, itu biasa gitu. Sama lah seperti memulai mimpi waktu membuat Sage Divine, pasti banyak orang ngelecehin ya. Ini mah pengalaman pokok banget ya. Betul. Albert yang benar juga ikut mendampingi ya kan, pasti orang akan bilang, ih ngapain, buat apa, emang bisa jadi duit, terus ya segala macam lah. Orang akan mencari segala celah untuk menjatuhkan, karena sehebat dan sebaik, sesempurna apapun diri kita, tidak akan bisa memuaskan semua orang. Sama kayak tadi ya, kayak tadi itu gambar.
gambar yang tadi itu ya sebetulnya ya udah dia nggak punya keinginan untuk merit ya, terus dipaksa merit, ya udah ngikutin merit kan. Nah setelah merit kok nggak belum punya anak ya kan, terus udah anak satu kok adiknya nggak nambah, ya itu ya itu society seperti itu, kita Ya tidak bisa nggak bisa. memuaskan orang lain itu kan. Iya, sampai akhirnya tiba-tiba anak gede-gede, terus tiba-tiba saya ada beberapa kali menemukan kok kayak bahagia banget lepas terus maunya keluyuran. Sampai saya kan bingung, ini kenapa ini ibu-ibu kok demen banget keluyuran. Akhirnya dia bilang apa? Saya pernah dengar salah satu dari teman-teman saya lah, komunitas dulu. Selama ini gue nggak pernah punya kesempatan. Saya nggak pernah punya kesempatan untuk bisa punya me time saya. Yes. Menikmati diri saya, menghargai diri saya, mencari kepuasan diri saya. Maksudnya kayak nilai yang saya pengen, mau saya achieve sesuatu gitu lah. Ya itu kan relatif ya, setiap orang pasti punya impian dan caranya masing-masing ya, Bet ya. Betul, misalnya cewek lah, simple. Cewek yang dasarnya tadinya dia suka banget cantik sebenarnya. Bukan masalah harus dandan menor ya. Tapi pada saat dia berumah tangga, dia nggak punya waktu nih. Yeah. Pokoknya rumah harus beres, anak harus beres, suami harus beres, harus gini-gini. Sampai ibarat kata ual-ualan udah nggak tahu. Nah begitu udah di usia parubaya, makanya ada namanya krisis ini ya. Krisis parubaya. Tiba-tiba dandan. Tiba-tiba seakan sampai kita bingung, ini kenapa ibu-ibu ini telat ya mejengnya gitu kan. Ya ternyata karena dia merasa apa, selama ini katanya nggak boleh ibu rumah tangga harus begini, karena kan background didikan setiap keluarga berbeda-beda ya, Bet ya. Betul ada banget. Yang, betul banget. Ada juga, jangan salah, di rumah pun tetap blow rambutnya tinggi, rapi, cuci rambut selalu ke salon. Itu saya juga ada kenalan seperti itu, sampai tua dia selalu rapi. Nah itu berarti kan programming atau kebiasaan tradisi dalam keluarga tuh pengaruhnya gede banget. Yes, makanya orang-orang yang dilahirkan di dalam satu keluarga yang orang tuanya terbuka pikirannya, lihat anaknya, dia nggak membatasi diri. Kadang kita suka dengar gini, kok bisa ya teman gue itu punya mimpi segila itu ya, berani banget dia ngomong, dan dia ngomong keluar, benar nggak, Bet? Ada kan teman-teman kita betul, gitu, ada, ya, dengan bangganya, dengan PD-nya, padahal juga belum kesampaian loh, Bet. Ya. Gue mau begini, pokoknya lu lihat aja, nanti usia sekian, gue pasti akan mencapai ini, dan rata-rata itu terjadi. Yes. Benar. Nah, ya itu karena apa? Ternyata pas kita gali-gali apa bedanya keluarga dia sama saya ya? Kenapa saya nggak punya keberanian seperti dia, bahkan untuk ngomong aja ke teman sendiri gitu kan ya? Yeah. Ternyata programming dalam keluarga, cara didikan, cara komunikasi, ya kan itu pengaruh ya, betul ya. Nah ini pertanyaan ini juga salah satu. Ini sebenarnya kalau mau lebih detail kayak yang kemarin masuk di Ikigai ya, kita mesti breakdown satu-satu. Dari segi apa, dari segi nilai diri, terus ya pekerjaan apalah, pokoknya passion ya kan, ada kan apa yang kita suka, apa yang, nah itu memang harus diisi daftarnya, baru kita bisa merumuskan ya kan, simpelnya kan seperti itu ya. Terus next, Bet. Ya, yang kedua pertanyaan kedua adalah, ya kan pertama sudah nih pengalaman yang kita inginkan selama hidup ini ya, kita mau apa, kita mau naik gunung, kita mau traveling, kita mau punya pasangan yang baik, kita mau punya teman-teman yang baik ya. Kalau kita sudah punya itu semua ya, pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan ke diri kita adalah, hal apa yang harus saya lakukan agar saya bisa bertumbuh dan bisa mendapatkan pengalaman yang saya inginkan di nomor 1. Ya, ini mungkin saya cerita pengalaman saya nomor 1 ya. Saya dulu punya keinginan adalah saya ingin bisa merayakan ulang tahun saya di puncak gunung api tertinggi di Asia Tenggara, ya kan. Nah, sedangkan yang terjadi apa? Sehari-hari saya nggak pernah olahraga, teman-teman. Waktu itu saya ingat sekali berat badan saya udah lebih besar, badan saya udah lebih besar dibandingkan sekarang nih, teman-teman ya. Jadi bayangin teman-teman yang nggak pernah olahraga, nggak pernah latihan fisik, tiba-tiba naik gunung, teman-teman, naik gunung dengan medan yang cukup berat ya, teman-teman ya. Jadi bayangkan. Nah, bayangin teman-teman, sebulan sebelum saya naik gunung itu ya saya melakukan latihan kecil. Ya saya orang yang sedang nggak terlalu suka yang olahraga ya. Saya memutuskan ya, demi apa? Demi supaya saya bisa naik gunung, karena saya ngebayangin itu medannya terjal ya kan. Saya nggak mau istilahnya kalau saya di tengah jalan perjalanan saya menuju ke puncak gunung, tiba-tiba nanti saya harus turun
digendong atau dibawa oleh Yes. helikopter atau tim SAR teman-teman, ya kan? Karena badan saya gede waktu itu, saya ingat banget saya badan gede kan, nggak lucu tiba-tiba saya digotong-gotong dari atas kan, apalagi mungkin dalam Kasihan yang kondisi gotong. iya. Ya, apa namanya? Ya kalau saya masih bernafas, oke gitu kan. Kalau sampai tiba-tiba ada something happens di atas sana kan. Ya, karena saya mau apa? Saya mau capai impian saya. Saya ingin apa istilahnya? Dan waktu itu saya berhasil ya. Saya mengibarkan apa tulisan ya. Saya bilang hari ini saya ulang tahun. Saya ada di puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara dan saya punya fotonya dan I'm very proud dengan kondisi ini. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan ini teman-teman ya. Hal apa yang teman-teman harus lakukan ya supaya teman-teman bisa bertumbuh? Karena untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan, teman-teman harus berubah, teman-teman harus transform. Nggak bisa tiba-tiba hal itu terjadi begitu aja ya, kayak seakan-akan kita kayak tadi Harga bilang ya, ya, kita mau harga 100 yang juta, dibayar. terus kita rebahan, nggak bisa, harus ada perjuangan, Bisa harus sih, ada harus bisa sih, but apa? kalau kayak dulu film Genie Oh Genie, Oh iya, ting gitu. enak itu lagunya itu ya. Atau kita gosok lampu gitu ya. Ya Nah, makanya itu kan transform itu kan karena ya ada tahap-tahap yang harus dilewatin, itu betul. akan meminta keringat, air mata. Yes. Nah, tapi pertanyaan nomor 2 ini ya, ini akan membawa teman-teman kepada yang namanya action plan. Apa yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa capai goal ini? Ya sama seperti itu ya. Saya waktu itu saya mau naik gunung ya, saya mau dirayakan ulang tahun di puncak tertinggi itu ya. Ya harus yang saya lakukan. Kenapa? Itu membutuhkan fisik yang kuat, butuh kesehatan yang kuat karena di atas sana oksigen sudah tipis, kemudian dinginnya luar biasa. Dan terus terang teman-teman saya mau cerita di atas sana teman-teman ya, sehari sebelum jadi misalnya malam ini ya, sore ini kita sampai ke sebuah pos ya di mana kita harus camping, harus istirahat ya. Saya mengalami satu yang namanya kaki saya kram dan saya kedinginan luar biasa. Dan waktu saya bilang, ngapain ya gue naik di atas sini ya? Kenapa gue di sini ya? Di Jakarta teman-teman gue banyak kok. Gue bisa ngerayain ulang tahunku dengan teman-teman di happy sana. Kenapa saya harus sendirian di atas sini ditemenin satu orang? Yaitu yang portir saya yang bawain tas saya gitu kan. Cuman Ya. berdua perginya. Berdua dan saya Wah, pakai portir ya yang bawain apa ransel saya, kalau enggak mungkin saya nggak nyampe kan. Dan saya ngalamin bawa badan saja sudah berat ya. iya, dan sore ini ya pas jam segini ya saya kedinginan di atas dan nggak bisa meneruskan perjalanan. Yang lain masih ada yang terus, bahkan mereka sampai ya kurang lebih jam 7 mereka masih masih ya terus naik ke atas kan ya. Saya kedinginan dan kaki saya kram dan benar-benar dingin, kaku, saya nggak bisa gerak, di benar-benar dingin. Saya ingat banget, makanya saya bisa cerita, makanya ini cerita yang saya bisa bagikan teman-teman ya. Nah jadi balik lagi, kalau pertanyaan nomor 2 ini adalah apa yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa dapatkan pengalaman itu. Pengalaman apa? Pengalaman bisa keliling dunia, pengalaman mungkin kalau goalnya teman-teman mau punya mobil mewah ya, apapun teman-teman yang teman-teman inginkan, impikan ya. Jadi ini akan menuntun teman-teman kepada sebuah strategi, sebuah action plan. Apa yang teman-teman harus bertumbuh dalam diri teman-teman supaya teman-teman pada saat ketika mencapai goalnya itu, teman-teman bisa dengan dalam kondisi yang tubuh yang sehat, tubuh yang prima, dan teman-teman bisa menikmati, ini yang paling penting kata kuncinya, bisa menikmati apa yang sudah teman-teman impikan. Ya, bayangin teman-teman ya, walaupun saya sudah kerja keras ya, sudah kerja keras versi saya ya, udah latih fisik, dan di atas saya masih kedinginan, kedinginan dan benar-benar kaku waktu itu kan. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata sebulan sebelumnya saya nggak latihan, saya memaksakan diri ya, mungkin saya istilahnya bisa pingsan mungkin di atas sana ya, mungkin saya sudah digotong sama tim SAR ya di atas sana. Nggak Nah, nyampe. saya nggak nyampe puncak dan saya nggak akan bisa pamer foto ya. Saya bilang ini hari ini saya ulang tahun, today is my birthday, dan I made it. I made it and I'm very proud ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman capai goalnya ini ya, pastikan teman-teman bisa nikmati dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira, dan teman-teman bilang ya ini saya berhasil. Itu loh. Ya Ini itu keren banget. rewardnya kan bisa Yes, dibilang kan. yes. Rewardnya dalam Apapun goalnya, ya, teman-teman ya, dalam hidup ini ya. reward itu kan ada bentuknya kepuasan secara psikis atau memang uang materi Betul, bentuknya ya kan. betul, Dan betul. memang kita apa namanya, kita butuh banget ibaratnya untuk apa
menghargai kerja keras kita, Yes. ya kan? Kan kadang-kadang orang itu kerja lupa kasih reward buat diri sendiri. Ini Saya Mbak Edo. sering ketemu orang-orang yang gini, oh pokoknya saya kalau merasa saya achieve target saya di level sini, saya beli jam tangan yang harga sekian. Ya Yes. itu adalah hadiah kayak Yeah. motivasi dari diri Yes. sendiri. Ya kalau di MLM mereka yang kasih reward gitu kan. Tapi sometimes reward itu ya udah kalau bentuknya uang kita bisa beli sesuatu yang membuat kita nyaman gitu loh. Atau memang karena ada kebutuhan itu untuk membayar sesuatu, itu juga akan memberikan kepuasan. Ya ampun, akhirnya bisa juga nih beres urusan ini. Padahal sebenarnya kalau saya nggak dapat bonus ini nih, waduh ini nggak membayar nih. Itu kan juga mungkin karena kebutuhan, ya Bet ya. Betul. Mungkin itu adalah reward. Nah itu yang akan membuat kita menghargai juga kerja keras kita. Nah sebenarnya yang ketiga ini kan tentang kontribusi ya. Ini mungkin untuk yang lebih jauh ya Bet ya. Bisa juga gini, pengalaman saya ini berkaitan dengan saya naik gunung ini ya, keberhasilan saya bisa naik gunung ini ya. Kontribusi apa yang saya bisa berikan kepada dunia ini ketika saya sudah bertumbuh? Tunggu. Huh? Edward tuh si Edo lagi ketawa nih, bilang Pak lu naik gunung nih. Ada fotonya. Ada fotonya, ntar abis acara ini ya, jangan sekarang, ntar nggak kelar kita. Nanti saya share foto saya, ada keren banget dan saya bangga dengan foto ini. Edo kalau nanti mau 1 bulan sebelumnya lari-lari dulu dari rumah Edo ke rumah saya, ke rumah Albert. Itu ya deket. Kan? Lari ya kan, Jakarta Timur, Jakarta ke barat gitu. Wah itu dijamin tuh. Ntar bulan depan siap naik gunung mana? Gunung mana betul? Kerinci. Gunung Kerinci. Masih buka kok Kerinci sekarang, nggak ada syarat apa-apa ya, karena itu satu desa yang luar biasa indah banget di sana, ke puncak tertinggi di Asia Tenggara dan kebun teh terbesar kedua di dunia ada di sana. Itu indah banget. Harus ke sana memang. Itu pokoknya passionnya Albert. Yang next itu pasti dia mau kembali ke Kerinci karena selalu mempromosikan ke kita. Betul. Yuk kita naik gunung. Yuk kita ke Kerinci, terus semuanya langsung aduh Albert kayaknya gue mendingan ke mall duduk di tempat ngopi. Ini berkaitan ketiga nih, pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga dibilang kan kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada dunia ini ketika saya sudah bertumbuh dan mendapatkan pengalaman yang saya inginkan. Nah ini berkaitan dengan tadi ya, goal saya sudah berhasil naik gunung ya, saya bisa menaklukkan puncak itu ya, yang akhirnya saya bisa cerita apa? Saya akhirnya bisa cerita ya, hari ini kalau saya nggak pernah ada cerita saya sampai ke puncak itu, tidak pernah ada kisah ini yang saya bisa bagikan ke teman-teman, dan inilah yang bisa saya berikan walaupun hal yang sangat sederhana. Mungkin pengalaman saya, mungkin beberapa orang mungkin ada yang bilang ketawa mungkin ya dengan cerita saya ini, alah Bet lu naik gunung doang kamu bangga banget. Nah tapi ya kan dari sekian banyak orang yang saya cerita ini, ada beberapa yang akan terinspirasi oleh saya ya, yang akhirnya apa ya, berarti yang betul. Yang bermaksud kontribusi dalam lingkungan terdekat dulu ya. Betul. Dan akhirnya apa? Ketika saya sudah berhasil naik gunung, saya berhasil menurunkan berat badan saya dan akhirnya saya inspire ke orang kan. Jadi itu yang saya bisa bagikan dan kemudian dan saya akhirnya bisa cerita, teman-teman harus sehat ya, harus punya tubuh fisik yang prima. Kenapa? Kalau nanti saya mau naik gunung lagi, saya punya teman, kita bisa gandengan bareng-bareng di atas sana. Itu udah siap diajak. Nah itu. Ya, ini kalau kontribusi ini kontribusi nggak selalu hal yang besar sekali ya kan, tapi dengan kita mungkin hanya inspire 1 orang 2 orang ya dengan pengalaman yang kita miliki, itu bagi saya inilah ini yang saya bisa bagikan, cerita saya yang inspire orang lain. Jadi dunia ini akan, kalau mengenai inspire others itu berkaitan dengan 8 habit. Betul banget. Jadi sebenarnya sih kita sempat ya untuk masalah tema mikir, aduh kayaknya sebenarnya untuk bisa ke goal itu kita harus mikir dengan cara 7 habit nih, karena itu yang terbaik untuk melatih mental sebenarnya ya, mental, kebiasaan baik segala macam ya. Nah makanya tapi begitu masuk 8 habit, nah ini sekarang pada saat kita membahas tentang goal, ya memang itu semua diperlukan. Makanya sebenarnya kalau sering baca-baca buku-buku seperti itu, kita akan menemukan benang merahnya satu sama lain ya Bet ya. Dan itu kita bisa aplikasikan dalam hidup kita dengan melakukan kombinasi
terhadap pengetahuan yang udah kita dapat dari baca-baca buku itu, ya kan? Yes, betul banget. Nah, Betul banget. ini Betul banget. ya apa kesimpulannya ya, cara gampangnya ya, 3 most important questions ya. Yes. Nah, ini ada sebuah form yang tadi kan kita bilang kan bahwa dari acara ini teman-teman juga langsung bisa praktek, nggak usah tunggu-tunggu lagi besok lagi ya. Teman-teman dari hari ini pun sudah langsung bisa praktek. Teman-teman bisa menerapkan 3 pertanyaan tadi ya, ketika teman-teman mau bangun mau bikin mimpinya teman-teman ya, menetapkan mimpinya mau apa. Nah, ini ada formnya. Ini desain dengan sedemikian rupa ya, cukup cantik ya. Teman-teman bisa nanti print ini, bisa teman-teman tempel ya, karena ini cukup bagus banget. Silahkan teman-teman download, tinggal ketik aja di browser bit.ly seperti ini ya. Teman-teman tinggal capture aja halaman ini, nanti teman-teman pergi ke browser, ketik bit.ly/net1 dash 3 quest ya, seperti ini, persis seperti ini. Ini teman-teman bisa download seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan. Nanti cara ngisi gimana? Sebentar saya akan jelaskan sedikit ya bagaimana caranya ngisi ya. Ini sangat simpel sekali. Jadi teman-teman dengan demikian teman-teman langsung bisa praktek, bisa langsung bikin impiannya teman-teman. Nggak usah tunggu-tunggu lagi besok. Gitu. Nah, ini satu lagi yang saya mau bilang ya, bahwa apapun yang kita inginkan ya, tadi Cici Clara sempat bilang juga bahwa kadang hidup ini itu nggak melulu goalnya hanya sekedar uang, nggak melulu hanya bicara karir. Ya, kalau tadi contohnya saya bilang saya bisa naik ke puncak gunung ya, itu kan nggak ada kaitan sama sekali dengan karir saya. Dan juga saya bisa capai puncak gunung itu, saya juga nggak dapat duit juga kan dari situ kan, tapi saya mendapatkan sesuatu yang lain, saya merasakan kualitas hidup yang berbeda ya. Ya, ini yang saya selalu sebut adalah ini 12 area kehidupan yang dimana kita harus bertumbuh dari hari ke hari. Jadi itu ada apa aja, ada karakter kita, ada keuangan kita, ada intelektual kita, kemudian ada keluarga kita, ada emosi kita, kemudian kesehatan kita, love relation kita, kemudian kualitas hidup kita, kemudian mungkin life vision kita, apa yang kita bisa berikan kepada dunia ini, kemudian karir kita, social life kita, spiritual kita. Dan Oh, teman-teman berarti lihat, yang itu dimasukin ke dalam area-area kehidupan ini ya, Bet ya? yes. Mungkin pada awalnya ketika kita bikin mungkin sedikit ngacak ya, mungkin misalnya awal-awalnya mungkin mikirnya oh saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil, ya pengen punya barang-barang materi apapun yang teman-teman inginkan ya, awalnya masih ngacak ya, tapi kan dalam perjalanan waktu kita selalu akan bisa selalu menambahkan makin lama makin banyak ya, makin banyak akhirnya nanti teman-teman bisa masukkan itu termasuk kategori yang mana ya, tinggal tambahkan Ya, di sini ya. Ini yang ya kayak menyenangkan ya kan. mau punya rumah, relate-nya Mm-mm. sama keluarga, ya kan? Mm-mm. Berarti kan masuk dalam area kehidupan keempat, ya kan? Betul, betul, betul. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Teman-teman harus tahu ada 12 area kehidupan ini. Karena hidup kita itu nggak melulu hanya karir, nggak hanya uang, ya kan? Teman-teman Iya, banyak jangan uang, banyak hal-hal lain. ya, teman-teman banyak Yang penting uang, tapi kesehatan nggak dijaga, ya. Teman-teman nggak bisa nikmatin juga, ya. Benar kan, teman-teman ya? Terus kemudian teman-teman karirnya naik nih, melonjak, punya jabatan, punya apa? Punya posisi, ya kan? Tapi kalau keluarga berantakan, ya buat apa juga teman-teman nggak happy kan dalam hidup ini, ya nggak? Jadi sebetulnya ini semuanya saling berkaitan satu sama lain. Kalau teman-teman punya duit, tapi teman-teman punya karakter yang istilahnya mungkin katakan sombong atau apa gitu kan, ya teman-teman nggak akan punya teman-teman yang orang-orang sekitar teman-teman sosial nggak life, menghargai, dalam ya kan? Dan ini pertumbuhan dan terkait pergaulan. terkait semua kan. Nah, teman-teman punya uang banyak, ternyata social life teman-temannya adalah orang-orang yang suka memanfaatkan, ya kan? Ya, teman-teman nggak happy juga, ya kan? Makanya ada ungkapan di luar sana bilang banyak uang, banyak teman, ya itu ada benernya kan? Nggak ada uang, Betul. teman hilang, ya kan? Nah, Kayak teman-teman nggak ada gula, ada eh, teman-teman nggak mau seperti itu kan. Teman-teman kan mau ketika teman-teman banyak uang tapi teman-teman tetap dikelilingi orang-orang yang positif, orang-orang yang istilahnya benar-benar ingin berteman, ingin bersahabat dengan Anda dengan tulus ya, bukan hanya karena ada maunya, tapi teman-teman yang di mana kita bisa saling bertumbuh, saling mengingatkan satu sama lain ya, seperti itu. Itu jadi ini terkait semua ya. Hari ini teman-teman terima cukup banyak ya. Saya tahu pasti mungkin teman-teman udah ada beberapa yang pusing kok banyak banget ya, berarti ya. Nggak apa-apa. Ini karena acara ini kita nggak akan bisa bahas hanya 1-2 jam. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Tapi hari ini paling tidak teman-teman tahu bahwa ternyata ada 12 area kehidupan yang mana ini bisa menjadi dasar, fondasi ketika teman-teman mau bikin
goal setting, mau menetapkan tujuan hidup ya. Itu teman-teman, ini 12 area kehidupan. Nah, ini cara ngisinya ya. Teman-teman nanti sudah download ya, download apa namanya PDF-nya ini ya, teman-teman bisa print ya. Nah, ini bagaimana cara ngisinya. Di awal teman-teman tinggal ini apa namanya? Masukin aja yang teman-teman inginkan dalam hidup teman-teman apa. Ini saya ya, ini saya. Tadi kan Cici Clara bilang boleh nggak ngintip goal kamu apa. Ya, ini untuk saat ini. Masih banyak lagi sebelumnya saya punya ada sekitar ada 100 lebih sebelumnya. Ini yang luar biasa. Latihan yoga nih. Iya, salah satunya aja kan. Yoga, meditasi, OMG. Iya. Maraton 20 kilo. Oh iya, saya pengen maraton. Karena berkuda gue juga nih, sama menembak gue juga demen. Boleh les bareng nanti kita ya, Bet. Kan deket tadi, deket dari itu ya. Pacuan kuda kan deket ya di situ ya, dari rumahmu ya. Gue juga demen. Kalau udah ada waktunya, boleh tuh kita mengejar hobi-hobi. Yes, betul. Nah, ini seperti ini cara ngisinya. Awal mula ngacak nggak apa-apa, ngacak, masukkan dulu aja karena ini bukan sesuatu yang fix ya, karena hidup itu kan dinamis. Teman-teman isi dulu, teman-teman maunya apa, temannya mau apa. Tunggu, Bet. Kok ada piano, Bet? Gue tuh cita-cita gue tuh pengen piano dari dulu, tapi gue nggak pengen bisa. Main piano. Dua-duanya. Ya ini kalau ada ngomong Albert Tower di sini, ini salah satu impian saya. Saya pengen punya tower. Jadi murid gua. Oh iya dong. Ya, tapi terus seneng gitu loh kalau ngeliat orang main piano. Kok dia bisa sih ya main piano? Aku kok nggak bisa gitu kan? Apalagi kalau misalnya main piano di foto. Namanya mulai relate. Lu ketemu orang-orang guru piano. Ingat selain gue siapa lagi? Selain guruku juga dalam orang sama. Ya ini kan sebenarnya lucu kan, Bet. Saya bahkan nggak pernah tahu Albert itu punya cita-cita mau main piano loh. Dia suka sama piano loh. Ya kan? Mana saya pernah kepikir, saya aja main piano udah selesai tuh, nggak mau ngajar lagi, udah bosan 15 tahun ngajar. Saya juga sekarang kita berteman dalam satu organisasi yang guru saya pun kenal Albert yang sudah puluhan tahun menjadi guru. Jadi sekarang saya cuman gini, lah ini jadi in the future saya harus terima murid baru ini. Ya. Mudah-mudahan terima ya. Ya karena saya juga suka dengerin musik-musik klasik, Beethoven ya kan. Terus banyak saya suka gitu kan. Cuma hanya bisa penikmat aja, nggak bisa mainnya. Tapi kalau misalnya bisa main satu dua lagu, ya Doraemon itu kayaknya apa seru gitu kan. Dan saya belum punya kesempatan untuk ke sana karena ya di rumah nggak punya piano juga. Punya pun juga mau buat apa gitu, nggak bisa gitu. Jadi pengen bisa. Terus juga nggak bisa pakainya. Dan kalau nanti diposting ke apa Instagram, ke Facebook itu kan wah bisa main piano dari awal sampai ini kan keren banget gitu kan. Pada saat itulah rumput tetangga kelihatan lebih hijau, Albert. Pada saat bisa main piano terus kayak saya, aduh main saksofon keren banget ya. Terus mainlah saya beles, abis itu bosen tengah jalan. Bukan bosen sih, capek, nggak apa namanya kok kayaknya susah juga ya, nggak kayak piano tinggal tuh udah selesai bunyi, ini mesti tiup, mesti apa, akhirnya nyantol. Terus lihat lagi orang main flute keren juga ya, beli juga. Nah, ini emang susah. Hidupnya pakai kompresor. Ya. Jadi baik lagi teman-teman ya, ini cara ngisinya ya, experience itu adalah apa yang pengen teman-teman inginkan ya, impiannya teman-teman apa, mau ini juga termasuk hobi-hobi ya, kita kepengen apa, kepengen achieve apa ya. Masukin dulu, jangan bingung dengan yang namanya 12 kategori karena nanti setelah sudah banyak ya, teman-teman baru bisa masukin ya kan. Contohnya kenapa ini sudah bikin ini ya, misalnya berat badan harus segini, harus six pack, harus maraton. Ini adalah bagian dari kita menjaga. Iya dong. Tunggu tanggal mainnya. Nah, Okay. ini adalah bagian dari kita untuk menjaga kesehatan kita. Ya, gitu. Gimana Bro Edo? Kenapa? Kan ngincek. Apa? Unmute bro. Nah. Kan itu cita-citanya six pack. Yes. Nyicil berapa? Apanya? Udah nyicil berapa? Oh nyicil, tenang aja bro. Udah DP, udah punya berapa pack?
Ya, pokoknya intinya gini, ini adalah yang apa yang teman-teman inginkan. Ini dulu, masukin dulu. Jangan pusingin 12 kategori ya, apapun yang teman-teman inginkan. Dan ketika teman-teman membuat ini, experience ini ya, selalu tanyakan sama diri sendiri, benar nggak ini yang teman-teman mau? Dan harapan saya adalah ketika teman-teman bikin ini Apa adalah, dicoret ya, Bet ya? ya, itu merupakan impian yang benar-benar datang dari diri teman-teman sendiri. Bukan karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh Ya, yang siapa arah disuruh di ya. mesti dikonfirmasi tuh itu ini keinginan saya atau orang tua Orang saya lain, atau betul. keluarga saya, teman saya atau organisasi Yes. saya. Yes. Nah, itu yang Nah, mesti dikonfirmasi. Jadi apapun tuh isinya terserah, tapi betul. konfirmasilah 2 kali konfirmasi apa benar itu adalah mau nanti dicoret kayak mau nanti diganti, it's okay. Tapi at least kita tahu yang kita masukin itu yang memang kita pengen. Yes, Gitu betul. ya. Betul. Nah, Next gimana, setelah experience teman-teman udah masukin, baru tanya pertanyaan kedua tadi itu ya, apa yang dalam diri saya gimana mewujud harus bertumbuh. Karena sebelum kita mewujudkan dulu kita mesti berubah dulu kan. Kalau kita nggak berubah itu ya sama aja bohong juga kan. Pengen bisa maraton, contohnya maraton 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo ya. Ya harus latihan dong kalau gitu kan. Nggak mungkin rebahan kan, nggak bakal capai. Jadi ada sesuatu yang kita mesti bertumbuh dulu dalam diri kita. Baru kita bisa capai ini ya kan. Nah, kita sudah sadar ya. Kuncinya adalah kita apa? Kita sadar dulu. Kita sadar bahwa ada dalam diri kita yang kita memang harus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, maka yang bagian experience ini ya itu hanya jadi mimpi yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Jadi kita mulai benar-benar sadar bahwa ini yang saya mau, dan untuk saya bisa capai ini, saya harus transform, saya harus bertumbuh, saya harus berubah itu. Nah ini barulah yang growth itu teman-teman isi. Nah setelah ini baru bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Nah bayangkan ketika teman-teman sudah bisa dapatkan yang teman-teman inginkan di bagian experience ini, sudah mengalami ya kan. Mulai ketika teman-teman membayangkan, teman-teman visualisasi, bayangkan ketika sudah sampai di sana, apa yang akhirnya nanti teman-teman bisa bagikan kepada dunia ini. Nah, ketika saya bicara dunia ini bukan berarti seluruh dunia ini, enggak ya teman-teman. Dunia bisa kita katakan ya lingkungan mungkin keluarga ya, orang-orang terdekat ya. Apa yang membuat ketika teman-teman capai ini, teman-teman bisa inspire orang lain untuk mereka bisa mendapatkan impian mereka, mereka membangun impian mereka seperti kita sudah capai impian kita. Nah itu, ini balik lagi ya, ini adalah prinsipnya dari Egg Habit ya, yang kita bahas minggu lalu ya teman-teman, dan saling terkoneksi semua seperti ini. Nah mungkin dari sini ada yang mungkin mau teman-teman tanyakan nggak sih cara ngisinya ini? Kalau masalahnya masih bingung gitu, boleh tanya, nggak apa-apa. Dengan senang hati kita akan tonton teman-teman seperti ini. Kayaknya belum ada ya. Kita lanjut dulu dikit ya. Sudah ternyata teman-teman. Sudah. Saya kira masih ada. Sudah. Ini di sini ada siapa aja nih, kita belum sapa ya, Bet ya. Ada Bro Edo. Ya, Bro Bima, terus ada Pak Handoyo, ada Bro Dana, ada Edward, teman sekolahku yang baik hati. Ayo dong tanya Edward. Edo tanya biar Albert bingung. Coba kasih pertanyaan. Bro Bima bilang biar bisa sombongnya maksimal ya bro. Iya. Kadang-kadang sometimes ya bukan sombong ya, kita apa ya? Kebanggaan. Boleh dong kalau kita achieve sesuatu kita pamer. Oh iya emang hasil kerja keras bukan? Ya kan nggak apa-apa sombong dikit. Sombong is okay. It's okay. Boleh sombong. Kalau achieve boleh sombong. Ada kalau dalam artian gini, kalau memang kita bisa achieve, kita dapat prestasi sesuatu, kita pamer nggak apa-apa. Memang itu hasil kerja keras kita kan. Mau orang bilang sombong ya itu masalah mereka gitu kan. Tapi kita membuktikan apa yang kita capai, benar-benar kita capai kan, bukan buang-buangan. Kalau memang buang-buangan ya sombongnya kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Tapi kalau benar-benar memang teman-teman udah capai ya prestasi, bisa capai apa ya tunjukkan, nggak apa-apa, itu bukan sombong kalau menurut saya sih ya gitu. Kebanggaan lah.
Buat siapa Pandu ya? Theo, Buat Theo. Leo. Oh Leo ya. Kalau Susah Scorpio Pak, kan, karena pembicara nih Pak. Aduh, Scorpio kan makan di mall Karena katanya. demennya di atas panggung setinggi mungkin tuh Pak kalau bisa tuh. Iya, beda-beda. Bisa tapi biru, merah, tapi warna-warni itu muka. di sini tuh ada yang unconsciousnya Leo loh. Eh, Tapi orangnya lagi menghilang. eh. Unconscious Leo, sama Leo loh. enggak, dia enggak menghilang, sedang bersembunyi di balik semak-semak berwarna biru. Dipanggil aja Bet. Yang Karena lagi ada mau sembunyi. nambahin mungkin, ada mau nambahin apa mungkin dari yang hari ini. Nanti kita mau lanjutin lah ya. Pasti, minggu pasti. depan ya. Harus. Karena ini nggak bisa hanya Ini kan Betul. model dari. untuk nulis itu ya, untuk membantu merumuskan ya. Betul. Nah, ini Komik udah muncul. Halo Komik. Mau tambahin mungkin Ayo. Komik? Semak. Geleng. Gitu doang. Ayo. Gimana kalau kita kompak nih, kita ngajakin Komik yuk ke Kerinci Komik gitu. Aduh, kompak sama siapa Bet? Maaf ya. Oh, dirimu nggak mau. Aduh. Enggak, aku nggak mau. Aduh, kalian belum ke sana sih. Aduh. Itu mah kalau Aku udah ke lebih sana. baik jalan-jalan ke bukit, nggak mau ke gunung, ketinggian, capek, dengkulnya males. Terus abis itu piknik, gelar tikar, aduh enak banget tuh kalau bukit. Tapi jangan bukitnya bukit yang panas ya. Kalau bukit yang panas nggak tahan keringetan. Paling ke Ya, ini ini paling kan dekat Puncak masih atau ke Bogor paling. ke Bogor. Sekarang ini. Ya Iya. ke Bogor mah cari saung-saung aja buat makan, enak kayaknya. Bogor Gunung Salak. Ke Gunung Salak dulu zaman SMA tuh saya pernah dipaksa naik Gunung Salak gitu. Pulang-pulang besok 3/4 kelas nggak masuk Pak Handoyo. Kenapa? Sakit semua kakinya pada ngesot ke tempat telepon aja ngesot, nggak bisa berdiri, kram. Terus pada nyerah. Air terjun ya? Orang naik itu bukan pelajaran olahraga Pak Handoyo, naik pelajaran biologi. Oh. Biologi. Dari Pelajaran biologi ke Gunung Salak disuruh naik gunung. wow. Iya, itu sebenarnya waktu itu kita dikerjain guru gara-gara nakal di perjalanan. Naik bis itu berisik, terus habis itu pokoknya gurunya sebel. Dan kita tuh, saya masih ingat, aku tuh nggak pakai sepatu kets, sepatu sendal. Yang ada giling, kena lintah, digigit lintah. Iya. Habis itu, Astaga. tahu-tahu udah kabut, nggak kelihatan. Wah, itu Gunung Salak tuh masih ingat. Besoknya 3/4 kelas nggak masuk. Lah orang kagak pemanasan, kagak apa, suruh naik. Katanya ngambil sampel. Kita kena tipu. Kena Ambil sampel jebakan. apaan di sana? Ambil sampel Ya apaan di ada sana? lah, ada Tuhan yang kita mesti ambil gitu kan, lucu. Naik separoh, ntar naik lagi, toto ini turun baru berasa, lah udah jauh banget ini. Terus turun, pas pulang kayak pada semaput, belum terlalu terasa. Besoknya, waduh, nggak pada bisa berdiri, nggak sekolah. Itu artinya guru olahraganya salah tuh. Itu bukan guru olahraga, Pak. Bukan, dia olahraganya kurang bener. Jadi di Iya. tes di gunung. Iya, Pak, suruh olahraga, banyak nawarnya, Pak. Ayo loncat. Ya. Kalau udah ambil nilai, ya udah terpaksa kan. Kalau nggak ambil nilai, ya di pojokan duduk-duduk, kipas-kipas. Ya, gitulah. Yang cowok juga kan nggak semua laki-laki juga demen olahraga ya. Maksudnya ya solo lah gitu kan. Jadi, aduh, keseleo segala tuh saya biasa tuh zaman SMA. Itu apa, loncat harimau yang guling-guling. Aduh, habis itu keceklek. Ya begitulah. Nah, makanya kalau disuruh naik gunung, udah kaki pernah kecelakaan, kaki pernah bermasalah, suruh naik gunung, enggak deh. Bisa narik sampai ke punggung, ke pinggang, enggak sanggup gua. Karena itu perlu persiapan fisik. Perlu persiapan fisik dan siapa yang mau saya naik gunung kalau gitu? Siapa yang teman saya naik gunung kalau gitu yang di sini? Ya itulah, coba kau memohon di bawah telapak kaki Koko itu. Astaga. Siapa Koko bilang, ayo besok kita berangkat. Aduh. Kok diem-diem aja.
Saya mau bukain Facebook saya kok nggak lagi karena mungkin lagi live ya, nggak lemot banget. Saya mau pamer tadi tuh foto saya yang itu naik gunung itu kan karena Bro Iya, Edo minta nggak bisa dibuka. Jadi lihat dilihat. sendiri di Facebook saya ya. Ada kok di sana kok fotonya. Berapa meter tuh gunungnya? 3.500 something ya, aku lupa deh. Lumayan. Jadi kalau ukuran gunung api ya, gunung berapi itu yang tertinggi di Asia Tenggara. Ukuran gunung api. Kalau yang gunung tertinggi yang lain ya banyak sih di Indonesia kan, kayak Jayawijaya kan puncak tertinggi di Indonesia kan, di Papua sana kan. Tapi itu bukan gunung api. Yang saya bicarakan adalah ini adalah gunung-gunung api yang masih aktif. Jadi waktu di sana itu pun juga sudah ada ini keluar tuh apa namanya? Ada muntahan itu keluar waktu itu kita udah mikir wah nyampe nggak ya, karena sudah kayak bukan kabut ya, apa namanya, kayak awan panas udah keluar di atas itu. Nah tapi ternyata anginnya kan bertiup ke arah yang bukan kita ya, bukan ke arah pendakian ya, ke arah yang selainnya. Sebaliknya ya kita masih bisa tetap ke atas, tapi ya di sana dinginnya minta ampun, luar biasa bener. Dan benar-benar ngerasain ini loh, level oksigen tipis tuh kayak gini, jadi nafas hati biru. Iya udah ini. Saya kaku malam itu dan benar-benar nggak bisa tidur, dinginnya minta ampun. Sejam sekali bangun kedinginan. Udah gitu. Oksigen tipis. Ya itulah harga yang harus dicapai ya. Makanya saya bilang itu penting banget kalau kita mau capai apa yang kita inginkan, impian kita ya, kitanya mesti persiapkan. Dan persiapan itu nggak enak. Persiapannya itu benar-benar ya udah kayak kita kalau harus kuat jalaninnya kan, karena itu adalah persiapan kita ketika kita benar-benar mau capai apa yang kita mau, dan rewardnya itu sebanding. Reward itu kayak sebuah bagi saya ada sebuah pengalaman yang benar-benar yang ya seumur hidup saya bisa cerita kemana-mana. Makanya kalau hari ini kan saya suka cerita yuk ke gunung yuk ya, kadang suka ngeledekin Komik juga ya, Komik yuk, bener-bener asik lu di atas sana Komik gitu kan. Dan itulah pengalaman. Ya memang nggak dapat duit, bukan sesuatu yang dinilai dengan uang, atau mungkin nggak ada hubungannya dengan karir saya, tapi itu adalah kebanggaan saya seumur hidup bahwa saya sudah capai. Dan ketika saya kalau Komik kebanggaannya adalah dalam beberapa hari lagi HDTix ada updatean baru fiturnya. Tiap minggu ada updatean baru. Tiap minggu ada updatean baru. Iya, itu perasaannya melebihi naik Gunung Kerinci katanya. Sampai ke langit ke-7. Minggu depan harus ini demo, Bet. Demo apa itu? Demo ke istana kok. Goal setting. Oh, oke. Siap. Mau demoin. Siap kok. Misalnya apa gitu. Nanti caranya gimana? Cara breakdown-nya maksudnya kan ya. Siap. Kalau enggak kan masih ngambang kan? Betul. Yang simpel-simpel aja, yang simpel-simpel. Misalnya ada beberapa contoh, 3 contoh misalnya, 3 contoh dalam bidang kehidupan yang beda-beda. Kan nggak semua orang harus dengan income misalnya kan. Satu pasti income itu gampang karena kuantifikasinya gampang. Itu pun sebenarnya gampang, tetapi dalam tanda petik nggak segampang yang dikira kan gitu loh. Paham. Nah, waktu nge-breakdown-nya juga breakdown-nya berdasarkan apa? Berdasarkan aktivitas, berdasarkan jumlah, berdasarkan apa? Gitu loh. Nah, kalau di MLM kan udah bisa beda tuh. Kalau di MLM kan berkaitan dengan karir kan, dengan pekerjaan kan. Nah, ini kita coba kalau di MLM gini, dalam breakdown achievement misalnya 1 tahun menjadi diamond atau 2 tahun menjadi diamond. Breakdown-nya itu bukan linear, tapi eksponensial. Ya, betul. Itu yang harus dipikir. Karena dalam mengerjakan 1 bulan pertama sama bulan kedua sama 3 bulan berikutnya itu kan beda. Betul. Sudah ada grup dengan tidak ada grup kan beda. Betul. Misalnya. Nah, itu aja kan sudah detail yang berbeda gitu loh. Nah, belum kalau mau apa misalnya. Belum kalau kayak tadi misalnya dalam olahraga misalnya, mau six pack misalnya. Nah, gimana nih gitu loh.
Breakdown-nya gimana? 6 bulan apa 1 tahun? Nah, gimana caranya misalnya gitu kan? Makanannya apa, dengan latihannya apa dengan gitu kan. asumsi gymnya buka ya gitu loh. Kalau enggak kan susah. Atau Bisa misalnya online. gymnya nggak buka, apa yang harus dilakukan di rumah? Alternatifnya apa? Kalau alternatifnya mungkin 1 tahun, tadi yang 1 tahun butuhnya jadi 2 tahun misalnya kan, karena nggak pakai PT kan misalnya kan gitu loh. Kalau pakai PT mungkin kita lebih dipompa lah gitu kan, lebih bisa on track disiplin. Nah, lebih disiplin. Karena misalnya, ada yang dipaksa pecut. lebih disiplin pakai PT. Kan ada yang pecut ya. Personal trainer. Ya macam-macam gitu kan. Jadi ada 3 atau 4 area kehidupan berbeda. Nah, kita breakdown misalnya. Jadi kan kita simulasi nih. Oke, sip. Nih. Siap. Minggu depan kita siapkan ya. Ya, itu juga dalam yang tentang uang juga bisa macam-macam, Bet. Misalnya itu satu ke MLM, satu lagi kan enggak misalnya. Misalnya bukan, misalnya bisnis sendiri gitu kan. Atau yang dalam orang bekerja gajian tetapi pengen uang sampingan gitu kan. Nah, pengen dalam waktu 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan beli mobil baru, harganya berapa gitu kan. Nah, itu kita bisa breakdown gitu loh. Atau pindah rumah dari kontrakan ke nyicil rumah gitu kan, nyicil pertama kita harus mikir apa, DP dulu, nggak bukan cicilan dulu, DP aja belum tentu bisa kan gitu loh, DP-nya harus berapa gitu kan. Nah, lalu setelah itu ngapain gitu loh. Nah, kayak gitu itu simple things, tapi itu daily routine sebenarnya. Pada saat kita fail to plan itu, kita plan to fail kan gitu loh. Oke, siap. Jadi minggu depan kita ini ya. Kehidupan nyata dulu Ya. Memang kita bisa breakdown goals kita gitu loh. Ya. Kalau enggak bahaya. Oke, minggu depan ya teman-teman, nantikan acara kita hari Kamis. Kita akan langsung praktek. Kita akan melihat bagaimana caranya kita menyusun sebuah action plan. Ya seperti yang tadi Komersial sampaikan ya. Saya akan buatkan beberapa contoh di berbagai bidang kehidupan. Mungkin salah satunya ada kesehatan. Terus mungkin kalau kita bicara soal keuangan, bukan sesuatu yang besar-besar ya. Misalnya kita mau mobil mewah ya, kita nggak seperti itu ya. Mungkin yang sederhana dulu lah. Bagaimana mungkin kita bisa punya tabungan ya, yang paling gampang. Atau mau tadi Komersial bilang punya apa bisa dari kontrakan, bisa nyicil rumah ya. Kita mulai sederhana. Nanti minggu depan mau berhenti dari kerjaan. Jadi misalnya gaji sekarang 10 juta atau 15 juta. Jadi harus punya sebuah usaha yang bisa menggantikan gajinya kan? Betul. Sehingga dia bisa resign. Benar nggak? Betul. Nah, itu harus dipikirin gajinya apa. Nah, jadi dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, oke. Jadi ini bisa mendukung nggak income tambahan ini? Kapan bisa menyamai atau melampaui gajinya, gitu kan? Nah, itu juga kan suatu goals kan, gitu loh. Itu juga suatu goals. Ya. Jadi jangan cuman pengen. Gue nggak pengen kerja. Gue males nih situasi kerja di kantor gue. Tapi gue nggak bisa keluar, gitu loh. Kenapa? Iya, gue masih butuh gajinya. Nah, kenapa nggak pikirin untuk cari usaha lain misalnya gitu kan? Nah, itu. Begitu nyampe income-nya, tiba-tiba kerasa, wah, saya punya income jadi double nih kalau saya berhenti setengah. Nah, itu artinya dia sudah terlanjur lifestyle-nya juga udah meningkat biasanya. Iya, itu dia. Nah, itu juga harus compensate. Nah, itu juga. Tapi nggak apa-apa selama dia yakin bahwa usaha dia sudah bisa melewati, ya nggak? Yeah. Pada saat dia sudah bisa melewati, maka dia pada saat dia resign, artinya ada waktu ekstra yang banyak sekali yang dia bisa allocate untuk bisnisnya, benar nggak? Betul. Nah, untuk itu dia akan bisa compensate bahwa dalam 2 bulan ke depan tenang aja, gue akan bisa double gitu kan, double income-nya gitu loh. Nah, itu semua kan harus ada prediksi. Ini kayak main saham juga lah sebenarnya. Kayak main catur. Iya. Harus ada prediksi. Asik kok sebenarnya, asik. Walaupun memang itu bukan kartu mati kan, enggak kartu mati pasti. Karena dinamis kok.
dinamis banget kan, pasti ada perubahan yang kita Pasti. harus adjust. Setiap saat kita harus siap untuk mengantisipasi perubahan, pasti. Yes. Oke, teman-teman, ada mungkin yang mau komentar atau bertanya apapun itu sebelum kita tutup? Mau kawin. Goalsnya tuh mau kawin dalam 1 tahun ke depan, mau nikah. Kirain Kan minggu perlu depan pesta. Nah, kalau COVID sekarang nggak perlu pesta kali ya, artinya ya. Malah lebih irit kali ya. Nah, iya kalau dulu itu kayak gitu. Kalau dulu gue latihannya kayak gitu. Kita buat latihan coba-coba ya, kocak-kocakan gitu ya. Kalau lagi di ini disengaja untuk leadership training gitu ya. Nah, kita buat ini contoh-contohnya. Ayo, siapa yang mau menikah 1 tahun ke 2 tahun ke depan? Ayo, perlu dananya berapa? Gitu loh. Budget hotel berapa? 100 juta, berapa juta gitu. Nah, ini berapa? Gini berapa? Nah, jadi kita harus ngumpulin berapa? Tuh latihannya kayak gitu. Sip. Minggu depan ya kita langsung bikin atau ini mau kuliah dari S2 ke S3 misalnya, atau mau melanjutkan kuliah kan butuh biaya kan gitu loh. Nah, sama. Mau jalan-jalan ke Alaska butuhnya berapa kan, mau lihat ini. Mau jalan-jalan lihat ikan salmon Albert mah. Ke Alaska mau lihat ini apa? Aurora Borealis. Aurora bukan di Alaska deh kok. Ada Alaska. Ada dong. Di Eropa ada, di Swedia itu ada. Ada Polandia segala macam ada. Norwegia gitu-gitu ada ya. Iya, Norwegia. Finland ada Finland. Finland udah pasti ada. Finland. Tapi bulannya beda-beda. Tapi Alaska udah pasti ada. Pasti ada. Kan udah ke North pasti ada semua. Borealis, bukan Australis. Kalau Australis kan ke bawah. Ya. Nanti Albert berkemah di bawah Aurora ya kan. Tapi kan ada namanya istilah pemburu Aurora loh. Ada loh. Ada pemburu Aurora. Ada yang gue taunya itu Cyclone atau apa? Iya, Twister itu tuh. Twister ya, Topan tuh ya, Topan. Topan ya. Topan. Tornado ya. Tornado catcher. Karena kan Aurora itu kan sama kayak itu kan tuh fenomena alam juga kan, kadang-kadang mesti dicari kan di mana adanya. Gitu kan? Ya, tapi lebih sering muncul sih kalau tornado itu benar-benar harus dicari kan nggak bisa diramal tempatnya di mana. Kalau Aurora kan di situ lagi tempatnya. Ada waktunya kok itu. Cuma waktunya doang. Jadwal. Itu biasanya fotografer yang nguber. Iya. Bagus. Nungguin sebenarnya bukan nguber, nungguin. Kalau Twister itu baru ngubar. Karena mungkin ditunggu. Kalau goalnya kita sama-sama berburu Aurora, pada mau nggak? Kan kalau tadi dia cerita gunung nggak mau nih, sekarang kalau kita berburu Aurora gimana? Smart ya. Yang achievable ya, measurable, achievable. It's achievable kok. It's possible. Iya. Specific, measurable, achievable. R-nya apa? Sama time limit ya. Iya, tapi nggak ada kehidupan yang lain berarti ntar. Ntar kata Out Mike itu setelah HDTix sudah nyampe ke tempat Aurora, digunakan secara profesional, ya nggak kok? Kita nikmati. Kita diundang untuk presentasi HDTix di Alaska. Nah, kita jalan ke sana. Ya, di bawah Aurora sampai mau jalan ke sana. Itu bakal menjadi hanya fenomena alam itu, Bet. Tapi kan energinya bagus. Kita terpapar energi yang bagus. Nanti langsung balik itu bisa terbang kita. Kita bisa terbang karena frekuensinya gitu, naik. Terbang kayak peri semuanya. Turunnya gimana? Fernando ya? Turunnya gimana kalau terbang? Ya, bawa drone kali ya, kita bawa drone. Kita bawa drone, kita terbangin setinggi mungkin, masukin ke auroranya gitu kan. Taruh alat nyampe ke sana gitu kan, foto-foto gitu. Kalau masuk ke wilayah antar negara, nah bagaimana itu izinnya dari atas?
Pas mau darat Indonesia bilang dong, jemput gue ya di lapangan yang itu. Di bawah siapin kasur. Janjian ya, saya pakai baju merah gitu. Kan katanya mimpi. Nah ini mimpi yang tidak jelas. Halu. Bolehlah Ya nanti sekali-sekali malam kau ada berani. ini ya, ada acaranya Bunda Marin ya. Oh, malam ini ya? Iya. Malam ini. Berarti kelas nggak ada ya? Kelas Astro nggak ada ya? Memang Kemis nggak ada lah. Selasa. Oh iya lupa. Selasa kemarin ya, hari Minggu ini udah full, Selasa sama Kemis. Kikung sama ini. Kalau lagi penuh nih. Edward Kita makanya nonton. nanti November kita restrukturisasi supaya semua acaranya lebih teratur. Karena ini sudah makin penuh. Nggak berasa ya, jadwalnya udah makin penuh nih. Banget. Lebih sibuk kok. Seru. Sekarang tiap hari kerjanya bikin materi terus. Iya dong, baru berasa lo kan. Baru separuh lo. Ntar Ya kok, tujuh. biasa dia kejuran nggak jelas kan kok. Iya, Terus nanti masih 7 kali seminggu lo siaran. ya 7 kali ngeledekin seminggu. kok doang terus dia kabur kok. Habis itu nanti, Iya. berarti materinya. Oh iya loh, gadang dia langsung tuh. Baru mulai ngerasa dia. Sekarang bisa gua kejar-kejar, bet udah belum? Baru mulai ngerasa dia. Iya. Udah berasa sih kok. Udah nggak apa-apa. Gua kejepit ya katanya. Bagus. Tapi dia pasti beres sebelum waktunya ini nanti. Wah, Nanti mulai November, gue bantuin tambahin kelas-kelas coding ya. Kelas-kelas coding. Wih, Kita mulainya yang simpel-simpel aja. Nggak usah harus web. Web boleh, tapi mungkin itu oke. Tapi nanti kita selang-seling dengan yang VBNet-nya. Karena VBNet itu kayaknya lebih applicable dan orang lebih butuh mungkin ya. Misalnya yang sekarang di kantor-kantor pasti pakai Excel misalnya. Buat laporan atau apa untuk apalagi yang UKM nih sekarang. Kalau UKM di rumah kan pasti punya catatan nih kan, catatan belanja, catatan GL-nya atau apa kan belum tentu pakai program GL dong semua gitu kan. Biasanya pakai Excel. Apa gitu kan. Pakai sheet ya kayak gitu kan. Nah, jualan-jualan dari rumah kan biasanya kan banyak nih gitu. Nah, jadi kita gimana buat misalnya kalau ada yang mau inventory misalnya, inventory apa gitu kan. Nah, dia jualan barang nih banyak nih di marketplace gitu kan. Dia bisa untuk inventory yang simple gitu. Nah, buat pakai Excel tapi kita keying gitu loh, semacam ada programnya gitu loh, otomatiknya gitu. Nggak usah harus tambahin doang gitu misalnya. Simple. Oke, kalau gitu. Udah nggak ada yang tanya lagi, teman-teman? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Silakan Cici Clara memberikan kata penutup. Ntar minum dulu. Dengan kekuatan air sakti. Apa? Dengan kekuatan air sakti, mari kita tutup acara ini. Jadi materi kita selesai nih yang hari ini, tapi masih ada lanjutannya ya Bet ya? Ada, minggu depan pasti ada. Minggu depan dan Sabtu ini kita akan bahas buku juga yang masih relate sama hal ini ya Bet? Yes. Supaya kita dalam 2 minggu ini kita membereskan hal-hal tentang buku apa? Google. Kenapa? Bukunya apa? Ada satu buku yang menarik nih kok. Aku dapat Finding Your North Star. Oke. Sip. Jadi itu bagus. Bintang Utara. Kita bicara tentang bintang utara. Kau adalah bintang utaraku. Geli. You You are my North Star. Geli. Nanti berarti bisa minta dibikinin flyer sama Komai. Iya, nanti aku gambarin bintang utara doang. Tapi itu ada legendanya loh, ada ceritanya loh North Star itu. Ya Polaris kan? Ya ada cerita tentang domba juga, bukan domba kambing gunung kan, kambing gunung. Cerita. Nanti lo hubunginnya sama cewek Toso. Cewek Toso, Cimentuncia. Ya, Cimentuncia itu juga ada North Star. Seru, North Star itu kayak ibaratnya tengah-tengah kan, di tengah-tengah sementara bintang yang lain dia muter, bergerak, di tengah-tengah diem. Biduk besar, iya. Di situ aja dia. Jadi ada legendanya, ada ceritanya, seru. Ntar hari Sabtu deh
kita ngobrol soal ini. Seru pokoknya. Oke. Jadi pas Berarti kita akan tunggu kelanjutannya ya, Bet ya. betul. Pokoknya 2 minggu ini kita akan membahas segala sesuatu tentang goal setting sampai benar-benar kita bisa belajar untuk nge-breakdown lah apa yang kita pengen lakukan ke depannya supaya goal-goal kita tercapai, impian kita tercapai. Ya dari sekarang PR-nya dikerjain dulu nih. Hal-hal yang hari ini dibahas bahwa kita harus mulai menentukan mimpi. Ya kan, karena paling enggak dari situlah kita baru bisa mendapatkan step-step yang berikutnya. Apa yang kita harus lakukan supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Bukan cuma mimpi-mimpi doang. Ya, Bet ya? Ya, betul. Thank you banget, Abad, untuk Thank you. sore ini. Sharing-nya keren banget. Kita berharap banget semua bisa mendapatkan manfaat dari acara ya seru-seru kita sore ini. Serius tapi santai, santai tapi serius ya. Jadi ini Komeng kok kenapa itu harus menghilang lagi ya di balik semak-semak biru itu? Oh, tenda biru kayaknya. Kan udah selesai. nggak boleh hilang sebelum acaranya selesai kok. Nanti besok saya ngambek nggak mau jadi host. Sekali-sekali. Aduh kokoh, coba deh lihat deh. Kumat nih. Kok bisa ngilang nih? Terus tuh hilang kan? Oh, keren kan? Keren dong. Hilang. Sama aja nih kokoh, sama beda versi doang ini. Nah, jadi minggu depan hari Selasa kita tetap membahas tentang digital marketing ya, Bet ya. Yes. Kira-kira udah tahu belum materinya apa hari Selasa? Ada beberapa, tapi kalau saya berharap kalau misalnya teman-teman di sini ada request gitu, saya dengan senang hati saya akan prioritaskan dulu yang teman-teman minta. Saya ada beberapa banyak sih materi yang saya bisa siapkan. Coba kalau ada yang teman-teman secara spesifik minta, saya akan dahulukan Selasa ini. Adakah? Ya, kayak biasa kita mau pada kasih feedback lah, entah pada Facebook atau yang lain atau dari komunitas. Misalnya, Ida dong, aku mau dibahas ini gitu loh tentang ini, saya mau. Nanti Abad akan bantu untuk membahas. Kayaknya pokoknya kalau marketing tentang itu aja kayak kemarin tuh Zoom, cuman bidang yang lain misalnya Google Meet, terus nanti yang punya Microsoft itu kan mereka kan banyak pakai ya. Jadi Google Meet ya. Pembandingnya tuh, jadi mereka kan tahu oh ini kelebihannya di sini, kalau ini bisa pakai buat ini gitu. Oke, berarti Google Meet ya minggu depan ya. Oke, Selasa ini. Ya boleh kayak Google Meet gitu. Ya Microsoft Teams di dalam termasuk di dalamnya nggak sih? Ya. Microsoft beda kalau dong. Kalau keburu ya tapi nanti aja berikutnya aja nggak apa-apa. Ya ini besok berarti ada lagi yang dibahas yang mirip-mirip ya kan. Terus kita kasih buat compare-nya, maksudnya plus minusnya apa masing-masing ya kan. Jadi orang tahu kenapa pakai Zoom kalau ini kelebihannya. Kalau ini ya kan Kak Endoyo ya. Tadi rencananya saya mau bikin ini. Saya rencananya tadi mau bikin bagaimana cara kita menjadi seorang YouTuber tadi rencananya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kita duluan ini ya, nanti yang menjadi YouTubernya kita buat untuk 2 minggu lagi kalau gitu. Boleh. Kayaknya lanjutin yang Endoyo banyak peminatnya gitu. Itu bukan soal YouTuber mungkin. Kalau mau menjadi YouTuber itu terlalu luas sebenarnya. Iya. Betul. Tapi ini cara online di masing-masing platform. Ya, misalnya begini, cara online, ini khususnya video ya, video live ya maksudnya ya. Video live-nya di Insta. Jadi Insta Live. Apa bedanya Insta Live dengan FB Live? Nah, kita bisa invite kalau di IG kan bisa kita invite berdua kan, itu loh. Nah, di Facebook juga bisa sebenarnya. Nah, sekarang kalau di YouTube gimana? Kalau kita mau wawancara orang di YouTube gimana caranya? Gue sama lu nih misalnya, gue mau invite lu. Gue kalau live sendiri di YouTube kan bisa, dia kan ada YouTube Studio. Nah, YouTube Studio gue bisa live nih gitu. Nah, pada saat gue mau invite lu gimana caranya? Nah, tanpa ada Zoom ini ya. Tanpa memakai Zoom. Kalau pakai Zoom mah gampang. Lebih gampang kita online. Ya alternatif lah gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Karena ini lagi rame loh. Rame banget. Iya, karena kawannya dari mana tuh enggak? Kamera Logitech. Itu dulu cuma $50. 3 bulan berikutnya jadi $250. Hah? Oh, naik ya? Webcam ya?
Saya konfirmasi Webcam ya? sama anak saya. Bener nggak tuh? Bener. Webcam ya? Webcam itu dulu Ya, Jit. webcam yang ditempel di atas itu doang kan? Iya. Heeh. Itu kan Mahal harganya ya? 2 juta itu sekarang. Oh Kalau iya? di Tokopedia. Oh ya? Coba cek deh. Saya berapa? percaya itu cuma 2 megapiksel. Dulu gue pernah belinya cuma bangsa paling 300-an ribu. Iya, betul. 200-300 ribu deh. Betul. Ya, Tergantung mahal banget sekarang ya. pikselnya sih. Kemarin saya lihat di internet tentang ginian nih alat-alatnya gitu. Dia bilang ini sekarang ini peningkatannya tinggi nih alat-alatnya sehubungan dengan ini kayak Zoom apa gitu, webinar lah gitu. Makanya itu topik ini pasti menarik. Nah satu lagi buat bagaimana nge-zoom atau apapun, tapi pakai handphone kita sebagai kamera. Ya. Oh, oke. Ya. Nah, jadi kayak kamera kedua. Nah, Yaudah, sekarang jadi sip. bisa dua sisi, sebelah sana, sebelah sini misalnya. Jadi itu kayak juga dua bagus. ini ya. Nah, karena pada saat lo nge-zoom, lo mau menunjukin sesuatu, misalnya baca kartu tarot. Itu kan ya betul. Harus ada kamera yang lagi dipasangin ini kan tongsis atau apa gitu kan ininya. Nah kita buka gitu atau kita lagi memperagakan sesuatu gitu kan misalnya atau nulis atau apa atau ngelukis atau apa gitu. Oke, Ya, sip. itu yang simpel-simpel. Cuman kadang orang nggak kepikir. Betul. Oke, sip. Ya jadi yang relate dan orang bisa pakai di zaman seperti ini. Daripada beli webcam mahal-mahal, kalau ada misalnya handphone yang lama nih, iPhone 5 aja misalnya, itu kan udah lumayan sebenarnya kameranya, gitu loh. Nah, atau ya bangsa-bangsa Android yang bangsa 2-3 tahun yang lalu kan sudah cukup bagus tuh kameranya sebenarnya. Nah, itu pasti lebih bagus daripada webcam bawaan dari laptop. Kalau desktop bagus. Kalau nih misalnya ini komputer gue kan desktop nih. Webcamnya bagus kan ini kan resolusinya bagus nih gitu kan. Yeah. Ada yang enggak cuman laptop. Kalau laptop biasanya resolusinya menyedihkan lah webcamnya gitu. Yang bawaannya yang di layarnya itu ya. Nah, tapi dia bisa ganti sebenarnya dengan memakai handphone yang lama. Handphone yang lama aja tuh udah oke sebenarnya. Daripada resolusi kamera bawaannya. Satu lagi bagus. Satu lagi ya. Dulu kalau kita sebagai fotografer kalau mau foto terus ngelihat di komputer itu kan pakai tethered. Istilahnya tuh. Jadi itu nyambung, kita cepet keluarnya di layar, cekrek. Jadi kelihatannya gede gitu kan. Ya. Itu nggak murah. Kalau pakai konverter cuman kabel doang, itu paling dikit alat konverternya bisa 6 jutaan. Wow. Oke, mahal ya. Ada yang WiFi itu bisa 20 juta. Sekarang itu yang namanya produsen kamera digital itu ngeluarin software yang bisa diinstal, bisa khusus buat webcam hanya dengan kabel USB. Oh, oke. Ya, bisa. Jadi itu bisa dimanfaatin tuh kamera-kamera digital. Bisa. Jadi kepentingannya buat ini kayak beginian aja. Atau semua kamera pun semua handphone pun bisa dibuat karena ada installasinya doang. Kita pakai WiFi kamera namanya. Ya betul. Jadi handphonenya misalnya handphone gue nih, gue bisa kemana-mana gitu, tapi nggak sambil ngezoom gitu loh. Bisa. Jadi wajah gue yang di zoom ini gue bisa kemana-mana gitu, bisa nge-switch nanti kameranya. Kamera kedua perlulah buat kamera kedua. Ngomongin produk nih kayak Clara lagi jualan misalnya SOP. Kan lagi ngomong-ngomong kan kasih lihat nih produknya. Nah, ngaduknya gimana, bukanya gimana gitu kan, cara minum gitu kan. Nah. Unmute. Mood-moodnya gimana gitu kan ya. Iya, kameranya di close up nanti ke gigi-gigi gitu boleh. Dimasukin ke mulut gitu. Iya, itu daripada handphone lama-lama nggak kepake kan? Daripada beli lagi mahal-mahal webcam belum tentu ini juga kan. Webcam gawat tuh Logitech. Pakai itu bisa, benar serius. Murah meriah. Oke, sip. Ditampung semua nanti saya akan buatkan kelasnya.
sore ini kelas kita ada yang mau nambahin lagi kok. Aku lapar. Aku tambah pusing. Ya, saya mah oke. Ya, Bet. Ya Nah. kok. Game Sultan. Yes. Oh iya, betul. Game Sultan kita harus buat online. Siap, segera. Langsung siap-siap aja gini. Kapan? Game Sultan tuh salah satu nanti keunggulannya kita number one. Nah, itu baru kita keren nanti itu. Kita mengajarkan literasi keuangan. Oh ya, belum pernah bahas soal keuangan ya kita di ini ya. Nanti kita buatkan kelasnya juga deh. Cara ngatur keuangan. Itu bisa buat ini, buat untuk support system banyak hal, bukan hanya grup kita doang. Iya dong, iya. Kalau semua orang lain juga bisa. Betul. Karena kita bisa di hire untuk membuat itu di tempat orang lain. Karena itu untuk increase our financial IQ, kecerdasan financial. Sip. Oke, Cici Clara, monggo ditutup. Kita udah 6:30. Tuh Pak Michael udah pakai lighting. Ya, disuruh nutup. Hah? Udah ini. Tadi giliran udah siap, nggak jadi nutup. Udah, monggo Cici Clara ditutup aja udah 6:30. Ya udah, berarti kita ketemu lagi hari Sabtu ya, Bang? Yes, kita bahas buku ya. Finding your own North Star. Itu judul buku yang kita akan bahas nanti. Ya, silakan kalau ada yang mau kasih masukan, tema atau ide apapun, ya kan kita sangat menerima dengan senang hati. Jadi kalau memang ada yang mau request materi, kita akan aturkan jadwalnya supaya bisa dibahas. Oke, Bang? Oke, sip. Thank you teman-teman buat kehadirannya semua. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu. Thank you sudah hadir bagi teman-teman yang di Facebook group dan juga di YouTube. Thank you semua. Nanti malam ada acara Bunda Luis. Okay. Bye. Thank you semua teman-teman. Ko Mike, Cici Clara, Pak Handoyo, Bro Bima, Bro Edward, Bro Dana. Thank you. Bye.